iya. Iya. Ya, Ini ya saya saudara, bentar. Ini saya baca nih di dalam ada Olam. bentar Bang, di kompas.com ini saya baca, teori Big Bang adalah yang paling banyak dipercaya. Teori Big Bang pertama kali dicetuskan pada tahun 1927 oleh Georges Lemaître, seorang ilmuwan perkembangan Belgia. Teori Big Bang atau ledakan dahsyat adalah sebuah peristiwa yang menyebabkan pembentukan alam semesta dan bla bla bla. Nah, sebagai seorang saintis ya, seharusnya Anda tahulah teori Big Bang. Yaitu teori yang saat ini paling dianggap benar lah ya oleh para saintis itu. Nah, di dalam Al-Quran menjelaskan di dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Awalam yarol ladina kafaru anas samawati wal ardo kana tarot fafatanahuma. Apakah orang-orang kafir tidak tahu bahwasanya langit dan bumi dahulunya adalah satu yang padu, lalu kami pisahkan di antara keduanya. Ini berbicara tentang ledakan besar, ya, bicara tentang perpisahan. Di Al-Quran jelas sekali. Nah, sekarang teori mana yang menurut Anda sesuai dengan Bible? Silahkan Anda pilih. nggak ada. Mana ada Bible cerita sains? Ada sih, tapi nggak rasional. Bang Juma Bang. Oke, gini, kalau rujukannya Ustaz, nanti ada jawabannya terus ini. Jadi berkepanjangan memang, makanya sampai kiamat datang nanti nggak selesai penyelesaian ini. Karena Pak Ustadz Sugi kasih teori, aku kasih teori baru lagi. Jadi kan Ustadz Sugi ini menggiring bahwa peneliti yang lebih banyak percaya itu jumlahnya menjadi suatu kebenaran. Jadi semakin banyak yang percaya, semakin ini masuk kebenaran, semakin Aduh, putus-putus pula benar ini. gitu kan? Ya udah, begini aja Bang. Minta Menurut teori Anda Bible. teori Bible yang sesuai dengan ilmu pengetahuan ini teori yang mana gitu loh. Kalau kami menunjukkan teori Big Bang Al-Quran. Nah, sekarang Anda tunjukkan Bible ini sesuai dengan teori yang mana. Mau bintang kembar, teori nebula, atau teori yang mana yang mau dipakai? Kan gitu enak jadinya. Teori Darwin. Ada teori Darwin bagaimana manusia terbentuk dari susu dan keju. Kemudian tersusun, kemudian yang paling di luar itu ada urat. Jadi kulit di dalam, urat kelihatan. Itu Pak De yang sesuai. Nggak, biar aja dulu, biar Pak Laban menjawab ya. Emang ada pendapat Darwin kayak gitu ya Bang ya? Saya mau beli bukunya lah. Nah, Jadi, sekarang kan kita sedang menguji Saya akan nih. menyambung tadi. Iya, silakan. Saya tadi kan menyambung masalah suatu bukti itu didasarkan dari banyaknya yang percaya. Nah, kalau seperti itunya dasarnya, Pak Ustadz, pengikut Kristen itu hampir 3 miliar, 2, berapa miliar dibandingkan agama Islam. Berarti semakin lebih banyak orang percaya, berarti Kristen itu semakin lebih benar. Kalau teorinya seperti itu, masalah banyaknya orang percaya itu tidak. Gak nyambung Bang, Nah, kan gitu. Ini teori Big Bang ini kan berdasarkan penelitian. Ya, yang Iya, mempercayai enggak, itu bukan orang kaleng-kaleng, Pak. Mereka itu orang-orang yang mengutamakan logika, orang yang sudah melakukan penelitian bertahun-tahun. Jangan dilarikan ke sana. Gitu loh. Oke. Nah, sekarang gini aja deh. Bapak tolong tunjukkan teori apa yang sesuai dengan Bible. Saya sudah menunjukkan teori teori Big Bang itu sangat sesuai dengan Al-Quran. Nah, kalau menurut Anda itu salah, nggak apa-apa. Tapi tolong tunjukkan teori apa yang sesuai dengan Bible deh. Biar enak kita, apple to apple gitu. Gini Bang, aku bisa nanggapin nggak? Anda paham sains ya? Iya, enggak, artinya untuk menjawab pertanyaan Bapak itu, memang aku juga pernah baca buku Islam di abad 12. Memang Islam itu menguasai segala hal. Yang menemukan aljabar juga, makanya Alkitab itu dulu itu berasal dari dunia Islam. Tapi sekarang kenapa kalian melorot? Ini apa yang salah? Itu seharusnya Anda renungkan. Kenapa sekarang dunia
dunia Kristen yang menguasai segala Ini- bidang, teknologi, Ini sains, malah kedokteran. malah kemana-mana. Ini Enggak. Artinya Oke, kalau saya memang jawab. benar, Oke, kalau saya memang jawab. benar pilihan Oke, Pak, artinya oke, saya jawab. lebih sempurna, Oke, saya jawab. lebih Saya jago, harus seharusnya Oke, pilihan yang menguasai oke. teknologi Anda mau, TikTok. Oke, sebentar, oke, sebentar, saya moderatorin. Anda membelokkan topik penyebar berita, jangan membelokkan topik. Udah nggak apa-apa, biar saya jawab. Biar saya jawab, nggak apa-apa. Ya, saya jawab dengan jujur berdasarkan sejarah. Ya, Anda oke. sudah mengakui ketika Islam berkembang, ya, Ya. di abad-abad pertengahan, Islam ini banyak bermunculan Ya. para ilmuwan. Bahkan Anda mengakui Al-Jabar termasuk itu ditemukan oleh Kita. Islam, ya. Kenapa bisa begitu? Karena umat Islam dekat dengan Al-Qur'an. Ya. Ketika umat Islam dekat dengan Al-Qur'an, maka Islam akan menjadi cemerlang. Nah, kenapa orang Kristen itu sekarang lebih menguasai ilmu pengetahuan? Karena mereka jauh dari Bible. Ketika mereka dekat dengan Bible, Kristen mengalami zaman kebodohan. Abad-abad pertengahan, fakta. Seorang ilmuwan yang namanya Galileo dihukum oleh gereja. Gara-gara apa? Gara-gara menyatakan pusat tata surya adalah matahari. Sementara menurut pandangan gereja, pusat tata surya adalah bumi. Kalau Anda dekat dengan Bible, Eropa dekat dengan Bible, mengalami zaman kebodohan. Karena Bible sama sekali tidak mendukung ilmu pengetahuan. Sementara Al-Quran sangat mendukung ilmu pengetahuan dan sesuai. Itu jawabannya. Oke. Jadi kalau memang gitu kenyataannya siap-siaplah kalian akan merosot. Karena kalian udah jauh dengan Al-Qur'annya, berarti tidak relevan dengan perkembangan Apaan zaman. sih nih? Makanya itu kita terus membangkitkan gairah supaya orang Islam itu jangan jauh dari Quran. Karena kalau kalian, hei umat Islam, jauh dari Quran, kalian akan menjadi bodoh. Ya, bentar Pak, bentar. Saya ini lagi memperingatkan saudara saya. Ya, Oke. hei saudara-saudara Muslimku, sejarah sudah membuktikan. Pendahulu, Pak, jangan diselalah. Hei saudara-saudaraku Muslim sekalian, sejarah sudah membuktikan ketika pendahulu-pendahulu kita dekat dengan Al-Quran, Islam menguasai sepertiga dunia. Ketika umat Islam dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Tuhannya, umat Islam gilang gemilang, banyak menemukan ilmu-ilmu pengetahuan. Ya, ada Al-Hindi, ada Ibnu Sina dan lain sebagainya. Tetapi ingat, ini fakta, ini peringatan untuk Anda. Ketika Anda jauh dari Al-Quran, Anda tak lebih dari sampah. Anda hanya seperti buih di lautan, terombang-ambing. Jumlah Anda banyak, tapi tidak berkualitas. Kalau Anda ingin berkualitas, dekatkan dengan diri Anda dengan Al-Quranul Karim. Anda akan menjadi kuat, Anda menjadi cerdas, Anda akan menjadi manusia yang mulia. Terima kasih. Allahu Akbar. Silakan penyebar berita apa yang ingin Anda masuki di sini? Nah, itu dengarin tuh Andi. Jadi apa artinya kuasai teknologi biar nggak tertinggal kalian. Emang kamu menguasai teknologi? Gua tes teknologi mau nggak? Sekarang TikTok ini yang punya siapa? Hah? Yahudi, Cina. Ya jauh deh. Ah. Mereka Nggak usah tidak jauh-jauh. mendalami Bible. Mereka menemukan TikTok itu bukan karena Bible. Karena sekarang pengakuan awalmu tadi itu, karena pengakuan Apa? awalmu tadi itu bahwa ada Al-Jabar. Kalau memang Pokoknya orang- akui tadi. Kalau intinya Al-Quran sesuai dengan ilmu pengetahuan, Bible tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan, itu aja intinya di situ. ya, saya akuin. Kenapa Kemajuan- orang Barat itu menemukan temuan-temuan mereka? Karena mereka jauh dari Bible. Coba mereka dekat sama Bible, apa yang bisa mereka temukan? Apa? Cangkul dengan tanah kalau mau buang air. Cleaner, Pak Jema. Vacuum cleaner. Vacuum cleaner juga yang bisa mereka temukan kalau mereka dekat dengan Bible-nya. Jadi kalau ada orang sains di sini ngaku-ngaku orang sains masih percaya kepada Bible, tanda tanya besar. Itu luar biasa itu ya. Ya, gini Pak. Gini, Karena gini, bentar dulu, Kak, karena aku Alkitab uji itu ini.
relevan dengan perkembangan Makanya zaman. dari tadi ditanya si Laban ini, apa yang dari kitabmu yang sesuai dengan pengetahuan tentang proses penciptaan? Nggak ada dia jawab. Kita Big Bang. Kok nggak ada Nah, dijawab? Bible apa? Bible apa? Bible apa? Penciptaan langit dan bumi, Darwin. Bang Jum. Oke, Iya. gini. Aku Ilmu balikan aja ke pengetahuan kalian. apa? Kan kita Oke, sudah aku- tadi. Kita udah selesai Iya, Big kalau- Bang sesuai dengan Bang, Al-Qur'an. kita uji, Nah, kita sekarang uji, apa? Bang Jum. Teori apa? Kita Teori uji, apa yang iya. sesuai dengan Teori Bible? Alkitab Teori itu, apa? kecerdasan Kita uji itu dulu, Bang Jum. takut dengan Dengerin dulu, Tuhan stop, atau stop. pintaran. Sebentar, Teori dengarkan apa yang pertanyaan sesuai dulu dengan Bang Bible? Juma. Stop dulu, stop. Dengarkan dulu Coba pertanyaan yang Bang tertib Juma. lagi dong, kayak tadi enak gitu loh Iya, saya dengan tertib. Pak Laban enak. Ya, dengarkan tertib Ini gitu. penyebar berita Kita- sekali lagi sebentar, bersuara sebentar. saya turunkan. Bentar, jangan. Dengarkan Laban pertanyaannya ini Bang Juma anu, dengan Pak Pak. Desugi gitu loh. Pak Laban enak kok kita ajak Iya, iya, diskusi. iya. Kita kasih kesempatan beliau untuk membuktikan bahwa Bible sesuai dengan sains. Sains. Nah, Oke, iya. lanjut Pak Ya Laban. itu. Oke. Kalau saya nggak ada balik bilang nggak gini. ada gitu aja. Silakan. Iya oke, saya bilang gini, tapi kita harus sepakat ini. Kalian bantu saya juga. Saya bilang nggak ada Minta bantu. teori. Oke, nggak ada teori itu dijelaskan di Alkitab, nggak tersurat. Nah sekarang saya tanya. Sebentar dulu Teori- penyebar teori berita dulu. Big Bang Kita kasih penyebar berita Iya, dulu. dengar Setuju nggak nih? Dengar dulu. Dengan Ini kata kan lain? saya. Ya, nggak Dengan usah, kata Bang, lain, nggak usah, Bang Adi, Dengar dulu nggak Bang usah. Jum. Bang Jum dengar dulu saya. Saya dengar dulu Bang Jum. Artinya gimana? ini tadi ini dua arah. Ini kalau kita saling menunjukkan ego masing-masing, nggak ada telinga yang bisa Enggak. dengar. Saya Tadi kan dulu nih. sudah. Tadi kan sudah. Enggak, Ya, enggak, teori saya Big gini. Bang Ah. bersesuaian dengan Al-Qur'anul Karim. Surah An-Naziat kan sudah. Nah, sekarang teori apa yang bisa berkesesuaian dengan Bible? Kenapa? Tuhan itu Maha mengetahui. Tuhan itu Maha mengetahui. Apapun aspek pengetahuan, pasti Tuhan lebih dulu tahu. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi kalau ada sebuah pemberitaan yang dikatakan firman Tuhan, tapi tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan, itu bukan dari Tuhan. Itu intinya di situ. Karena Tuhan Maha mengetahui, maka apa yang disampaikan di dalam kitab suci pasti berkesuaian dengan pengetahuan. Kalau tidak, maka yakin percaya itu bukan dari Tuhan. Itu aja sih. Silakan. Iya, itu iman abang. Imanku tidak seperti itu, Bang. Jadi tidak Oh bisa enggak. juga Kecuali memaksakan- kalau Anda ingin mengatakan Bagaimana? Tuhan saya tidak maha mengetahui. Dia tidak maha mengetahui siang dan malam itu terjadi nanti setelah ada matahari. Nah itu kalau bisa Anda mengaku itu ya boleh. Tuhan saya tidak maha tahu Bang. Dia nggak tahu kalau ternyata sumber siang malam itu adalah matahari. Ternyata dia mengatakan ada siang ada malam matahari belum tercipta gitu. Berarti Tuhan Bang, saya ini tidak tadi maha mengetahui. Kalau Gitu. di Alkitab itu, kalau masalah pendidikan apa ini, itu acuannya gini, artinya takut dengan Tuhan itulah mulanya kepintaran. Jadi kita takut sama Tuhan, makanya kita berjuang untuk menimba ilmu. Kalau kayak kita kan di atas Kalau semua, nyambung. kita enggak. Takut dengan Tuhan itu mulanya artinya taat pengetahuan. kepada Tuhan, bukan malah dibunuh, Bang. Jadi jangan berteori ria, tidak sesuai dengan fakta, oke? Santai Anda, Bukan, santai. Silakan. Buka kacamata kamu, Juma, biar paham Anda. Kacamata kamu itu ganti. Ini kalau Gaya masih pakai kita kacamata. penyebar berita arogan melulu nih. Udah standby dulu lah. Takut sama Tuhan katanya. Takut sama Tuhan, Tuhannya dibunuh. Gimana? Takut apaan? Ada aja. Itu teori dan praktek Islam itu. Ittaqullah, takut kepada Allah hanya ada di Islam. Di kitab mana ada? Sama yang dibilang Jainuddin itu, kalau Kristen itu masih relevan perkembangan zaman, sementara kalian enggak, makanya kalian tertinggal Mana yang sesuai dengan perkembangan zaman yang mana? Ilmu mana Sekarang yang saya berkesuaian tanya. dengan Bible? Sekarang kalau Ilmu memang mana? kalian Ini Anda sedang ditanya, kok bertanya, ilmu Sekarang. apa yang berkesesuaian dengan Bible? Jawab. sekarang saya tanya, kalau memang kalian Ya, jago bertanya. sains, kenapa kalender kalian enggak ada? Kalender. Stop. Kalender aja kalian enggak punya. Stop. Bertanya. Menemukan lebaran aja. Penyebar berita, stop dulu, stop. Anda ditanya bertanya. itu loh. Anda nggak pernah menjawab. Ini kok malah kemana-mana sih ya? Kemana-mana. Membahas Anda kalau nggak bisa kalender menjawab. lah apa ya Allah? Emang kalender buatan Yesus gitu? Kalender Aduh, Masehi itu, Bro. ada-ada aja. Bukan Hijri itu buatan Masehi. Romawi. Bentar. Kalender itu buatan orang pagan, Gregorius. Kenapa kau pakai? Nggak usah. Stop dulu. Ini pertanyaan belum dijawab. Stop dulu. Saya ambil alih. Penyebar berita.
pertanyaannya tadi Pak Desugi, Bang Juma, ya, penemuan apa, ilmu apa yang sesuai dengan sains yang ada di Bible itu? Yang mana di Bible yang sesuai? Tunjukkan. Ada atau tidak? Sepengetahuan saya tidak ada yang jelas Nah, kami ya di. udah. Kalau tidak ada udah cukup. Cukup Ya udah, udah. berkembang. Kalau tidak ada Anda diam, mau apa lagi? Ya udah. Ya kalau tidak ada mau ngapain? Ya, ya itu jawaban. Berarti Kalau bukan nggak ada dari ngapain lagi? Tuhan. Berarti bukan dari Tuhan kita pandai itu. Itu tandanya. Sementara tidak yang mungkin. ada gitu nggak bisa. Pengetahuan Tuhan tidak mungkin lebih rendah dari pengetahuan manusia. Itu kuncinya. Sementara Sadari kalian itu. tertinggal itu disayangkan yang Apa yang tertinggal dari kami? Apa yang tertinggal dari kami? Apa? Apa yang ekonomi, tertinggal? teknologi. Sekarang Ekonomi gini, apa yang tertinggal? Apa? Mana kekayaan apa yang orang Amerika, orang Kristen punya? lihat Apa? zaman now Ah. zaman pembinian masih menentukan Eh, kawan masih 2 bulan. Bangsa Arab menghentikan suplai minyak ke barat, selesai kalian mati lampu. Paham kalian? Lama-lama Hah? itu fosil itu nggak dipakai lagi tuh bro. Makanya nanti Arab itu Ya, jauh usah Ini, teori. udah, stop Sekarang kita dulu. praktek Turunin, teori nggak ada dulu ilmu ini. sekarang. Kita Turunin lagi aja nih bicara penyebar ilmu, lagi kita dulu. utamakan ilmu bukan asumsi ya. Turun. Iya. Kalau nggak sanggup debat turun. Kalau nggak punya Ya, ilmu buat turun. buat penyebar nasihat saya, kalau kitabmu tidak berkesuaian dengan ilmu pengetahuan, buang. Karena tidak mungkin pengetahuan manusia lebih tinggi daripada pengetahuan Tuhan. Tuhan kok firmannya salah-salah. Mau dikader lagi Tuhan kau itu. Artinya kami Mau yang diospek. menguasai bro. Bukan Tuhanmu kuliah. suruh ikut pesantren kilat dulu biar kuajarin. Matahari hari Kamu keempat, siang malam hari Stop. pertama. Kau udah akui Bible nggak bisa gitu ya. Udah selesai. Anda diam aja dulu dengerin. Oke? Lanjut sama Pak Laban. Silakan Pak Laban. Ya, jadi ketawa aku denger ini kayak debat-debat anak kecil ya. Punyaku ini, punyaku itu gitu-gitu ya. Tapi ya supaya nggak datar-datar aja di diskusi kita. Oke, baik. Jadi begini Bang Jum, izin ya. Kebetulan saya agak gimana ini, agak ini mau diskusi ini. Nanti saya jawab terus di typing saya diserang banyak kali nih penggemarnya. Cuek aja dibawa. Enggak, Santai saudara aja, ditanya lanjut. dari tadi, sains dari kitab Anda itu terkait dengan teori Big Bang. Al-Quran surah Gini. An-Naziat berkesesuaian. Nah, teori apa yang berkesesuaian dengan proses penciptaan di kitab yang Anda ambil dari agama lain? Itu aja sih poinnya. Silakan. Ini Bang, aku nggak paham maksud sains tolak ukur sains itu di abang itu seperti apa. Bang, siang dan malam itu udah sains Bang. Nah, terus teori itu bisa benar bisa tidak. Kita kan nggak ada yang hidup di zaman waktu Big Bang itu Bang. Itu namanya teori. Teori itu bisa bersifat apa istilah postulat ya kalau dalam penelitian. Itu hanya asumsi karena tidak ada menemukan jawaban. Tadi kan saya udah bertanya sama Ustadz Sugi. Kalau memang saya uji deh Bang, gini, aku bertanya ini ya, supaya kalau memang logika atau sains berbasis sains, ginilah. Teori Big Bang itu apa yang kalau menurut Al-Quran, versi Al-Quran, apa yang ini terjadi di Big Bang Bang? Big Bang itu terjadi gimana sih? Udah dijawab ya, tadi. tadinya alam semesta ini satu, kemudian terpisah, langit dan bumi, langit ditinggikan, bumi kemudian dipadatkan. Itu proses yang Oke. ada di dalam Al-Quran. Ternyata ada teori ilmuwan yang menyatakan itu seperti adanya di Al-Quran gitu loh. Jadi Kan gitu berkesesuaian. poinnya. Nah, sesuai kan? Iya Bang. Sesuai kan? Nah, Oke, gitu. gini Bang. Iya, ya kayak gini Bang Jum. Oke, alam semesta itu ada nggak diceritakan keberadaannya, datangnya dari mana di Al-Quran? Jelas, itu adalah proses penciptaan yang diadakan oleh Sang Pencipta. Al-Quran menyatakan itu. Itu jelas itu. Dari mana datangnya alam semesta Bang? Masa tiba-tiba ada? Berarti nggak sains dong Bang. Gimana cerita Anda berpikir? Anda orang sains tapi Anda nggak paham. Al-Quran menyatakan wa huwallazi khalaqas samawati wal ard. Tuhan itu tadinya sendiri. Gak ada siapa-siapa, hanya dirinya. Berdiri sendiri. Tak ada makhluk, cuman dia sendiri. Kemudian dia menciptakan. Setelah menciptakan, barulah ada alam ini. Datangnya Tuhan Itu- dari mana Bang? Tuhan udah punya asal. Yang punya asal itu dewa. Loh, gimana? Gimana?
Gimana ceritanya? Tuhan punya asal. Gimana? Dari mana Bang? Tuhan punya asal. Ya, Abang dapat Kalau- teori Tuhan tidak berasal dari mana? Loh, bagaimana ceritanya? Tuhan itu tidak punya asal. Kenapa Tuhan itu ada? Tuhan itu ada. Bang, segala sesuatu yang tiba-tiba ada, tidak tahu kita teorinya, itu juga bukan sains, Bang. Nah kan clear Ja- dari jadi- tadi menguji jadi maksudnya- sains. Jadi Tuhan kok maksud Sandy? jadi maksud jadi maksud saudara, Anda ingin bersama dengan keberadaan Tuhan itu sendiri, sementara Anda baru ada di abad sekarang. Gitu. Makanya Anda gini, ingin Bang, menyamai supaya- keberadaan Tuhan dengan Ah, keberadaan saudara gitu. supaya agama Itu Tuhan tidak Anda. dipilih. Abad pertama baru ada, itu Yesus, Bang. Dari Beda awal- dengan Tuhan yang benar. Pak, Itu- Pak, itu kan dari kata awal Anda, kan kata saya Anda sudah seperti bilang, itu. Pak, bentar. Dari orang awal sains kan kok gitu cara mikirnya. Bentar, bentar. Dari awal kan saya sudah bilang Gitu. sama Anda, bentar sedikit, Pak. Ya, mengenai esensi Tuhan itu nggak perlu kita utak-utik, itu di luar jangkauan kita. Anda oke, iya setuju. Karena kita sepakat sebagai orang beragama tidak selayaknya kita menanyakan asalnya Tuhan dari mana. Kecuali kalau Anda ateis, silahkan Anda tanya seperti itu. Anda beragama, tentu mempercayai bahwa Tuhan itu adalah asal dari semuanya ini. Tuhan itu tidak mengenal mula-mula. Itu juga yang diterangkan di dalam kitab Anda. Makanya saya tidak mempertanyakan Tuhanmu dari mana. Karena saya bukan ateis. Nah, yang harus kita lakukan adalah untuk mengenal Tuhan. Benar nggak ini Tuhan ini? Yang kita anggap sebagai sang pencipta. Nah, untuk mengerti ini benar dan salah, kita lihat, kita tadaburi. Kalau dalam Islam, kita tadaburi Al-Quran. Kita kaji itu. Ya, kita kaji Bible, kita kaji Quran. Mana yang lebih sesuai? Mana yang sesuai dengan fakta? Itulah yang namanya firman Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan fakta, jelas itu bukan dari Tuhan. Karena tidak mungkin Tuhan itu berfirman di luar logika kita. Tuhan tidak mungkin menyalahi ciptaannya. Saya kasih contoh, ya, pabrik mobil membuat mobil, dia hanya bisa jalan dengan bensin. Lalu dia mengatakan mobilnya bisa jalan dengan air. Itu nggak mungkin. Sama seperti yang kita ketahui, tumbuhan itu bisa hidup hanya dengan proses fotosintesa. Bagaimana mungkin Tuhan mau mengatakan tanpa ada matahari, tumbuhan bisa tumbuh? Ini menyalahi kodrat, menyalahi fakta. Begitu loh sebenarnya itu. Lanjut Bang Juma. Iya, iya, akhi. Oke, baik. Nah, itu tadi Ustadz Sugi, Bang Jum. Ini enak ini diskusi nih kan. Kita harus sepakat supaya kita samakan nih persepsi bahwa tidak semua masuk sains atau masuk logika, Bang. Beragama itu tadi yang mau saya tekankan. Tidak perlu berbicara tentang mana ilmu nih, mana sainsmu, mana masuk akalmu. Banyak di agama itu tidak terterima akal. Nah, bagaimana Betul. menyikapinya? Nah, tidak semua itu bisa kita buktikan. Kenapa? Karena bukan di abad kita, bukan di kehidupan kita. Contoh, saya tanya deh, mungkin ada kesamaan antara Kristen dengan Islam. Contoh di mana? Sudut pandang Musa. Mungkin di Al-Quran yang pernah saya ketahui, itu Musa itu membelah air. Nah, bagaimana sains membuktikan ini, baik di Kristen maupun Islam? Termasuk juga tulah yang berdatangan itu. Ini kan sesuatu hal yang tidak masuk logika. Teorinya apa kita bilang lagi? Nah, jadi tidak ada teori itu yang benar 100%. Kalau Ustadz Sugi bilang karena peneliti itu banyak percaya sudah akurat begini. Teori yang enggak juga jaminan orang banyak itu menunjukkan itu yang paling benar. Ya kan? Itu yang Masa sih? Jadi, Assalamualaikum. jangan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan menjustifikasi segala sesuatu itu karena tidak berteori ataupun kayak kurang ini masuk logika. Jadi kita anggap seperti salah, Tuhanmu salah itu begini. Seolah-olah kita Oke. merasa kecil. Nggak boleh seperti itu. Itu maksud saya. Jadi Pak logika Laban. dengan Bentar iman sedikit itu. Pak Laban, Gimana? sedikit saya tegur. Silakan Ustaz, Anda silakan lupa, Ustaz. Anda lupa yang saya katakan di awal tadi. Saya mengatakan kalau masalah keajaiban itu jangan dimasukkan ke akal.
Saya tahu di agama itu ada ranah yang sifatnya itu hanya bisa dipahami dengan iman, dan ada ranah yang bisa kita pahami dengan logika. Ranah yang berkaitan dengan iman ya keajaiban-keajaiban, mengenai malaikat, mengalami alam gaib, mengalami ketuhanan. Ini jangan dimasukkan ke ranah sains. Jangan dicampur aduk gitu loh maksud saya. Nah, ketika kita bicara sains, ya harus sains tentang penciptaan ini. Musa tidak berbicara tentang penciptaan, itu berbicara tentang kekuasaan Tuhan. Ya. Begitu loh, jangan dicampur aduk. Udah ku ingatkan dari awal tadi, udah ku pagar sebenarnya. Monggo lanjut. Justru kita sepaham Ustadz Sugi. Saya kan dari tadi bilang saya ambil jawabannya dari Ustadz Sugi mengatakan tadi apa? Kalau tidak menemukan apanya, sainsnya, tidak menemukan sudut pandang faktualnya, dalam beragama itu juga butuh keajaiban. Itu kuncinya. Jadi jangan dipaksakan teorimu mana, teori apa. Nggak boleh seperti itu. Kadang yang tidak kita ketahui di masa lampau itu berarti ada satu keajaiban. Itu yang maksud saya menjawab pertanyaan dari Bang Jum. Tapi keajaiban itu juga tidak salah kan? Jangan kita keajaiban nggak masuk akal. Jangan seperti itu juga. Karena dalam agama itu banyak hal yang tidak masuk akal. Jadi jangan mendiskreditkan segala sesuatu itu karena tidak ada teorinya atau tidak, apalagi bicara tentang agama. Oh itu salah, nggak boleh. Nah itu tadi mau saya ambil justru dari jawaban dari Ustadz Sugi. Menjawab itu, memang kalau tidak ada teori berarti adalah sebuah keajaiban. Nah karena belum tentu teori yang kalian bilang itu mengenai Big Bang itu benar. Gitu loh. Apanya logikanya, justru saya spam kok sama Ustadz. Bentar. Sebentar. Bang Juma, Jadi begini, ketika inilah ya kawan-kawan Kristen ini, ketika ilmu yang dia dapat di sekolahan, lalu kita benturkan dengan Bible, ini akan saling kontradiksi ya, saling kontradiksi. Beda dengan kami umat Islam, apa yang kita pelajari di dalam sekolahan, ilmu yang kita dapat ketika kita sekolah, itu ketika kita temukan dengan kitabnya gitu, itu sesuai, sinkron gitu. Nah, saya pernah juga dialog dengan seorang dokter. Sebagai dokter, pertanyaan saya, kan bahwa semua tumbuh-tumbuhan itu bisa dimakan. Ya, Kejadian 1 ayat 29. Di situ dikatakan, berfirman Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Segala, semuanya bisa dimakan menurut Bible. Saya tanya sama Pak Dokter Adi, sebagai dokter, apakah Anda setuju dengan ayat ini? Apa jawabannya? Dia tidak menggunakan ilmu kedokterannya. Karena kalau dia gunakan ilmu kedokterannya, pasti dia akan mencakar ayat ini. Pasti itu. Karena sebagai dokter dia pasti tahu ada tumbuh-tumbuhan yang tidak bisa dimakan. Contoh kecubung. Makan kecubung, wah bisa teler. Belum lagi tumbuh-tumbuhan yang mengandung cyanida. Sebagai dokter pasti tahu itu. Tapi karena dia lebih kuat imannya, ya tidak mau mengadu iman dengan ilmunya, apa jawabannya? Sebelum manusia jatuh dalam dosa, semuanya bisa dimakan. Jawabannya sama sekali tidak logis. Seharusnya sebagai seorang dokter tidak begitu menjawab. Ya, silakan lanjut. Sedikit saya tambahkan tadi ya, Saudara Laban, saya curiga Anda bukan orang sains ketika Anda mengatakan bahwa laut terbelah pada masa mukjizat Musa itu tidak berkesan dengan teori sains. Ya, coba Anda ngambil air dalam satu wadah, kemudian Anda tiup air itu, apakah kemudian air itu bisa terputus dengan tiupan angin dari mulut saudara? Anda harus memahami bahwa dinamika fluida atau sifat air yang berubah-ubah. Jadi air itu bukan beton. Air itu adalah suatu massa yang kemudian bisa berubah. Ketika angin menggerakkan air dari dalam sesuai dengan hukum fisika, maka itu bisa terjadi. Jadi kenapa Anda mengatakan itu adalah sesuatu keanehan, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kemudian diteliti oleh sains?
Anda mengatakan diri Anda orang sains, tapi masa teori kayak begini Anda tidak nyampe? Atau jangan-jangan karena di dalam kitab saudara tidak bisa menemukan adanya keselarasan antara ilmu pengetahuan dalam hal ini sains dengan apa yang ada di dalam kitab Anda dengan fakta yang ada, sehingga Anda melupakan bahwa teori yang terjadi pada hukum fisika dengan adanya perubahan pada air itu bisa saja terjadi. Ketika kemudian angin membelah air, itu bisa menciptakan suatu jalan atau lorong di sela-sela air itu. Apalagi kalau anginnya yang datang menempa itu terlalu besar, kuat, itu bisa terjadi. Masa yang kayak begini Anda katakan tidak relevan? Bagaimana mungkin kemudian Al-Quran surat Taha menceritakan tentang adanya pembelahan air laut dikarenakan Nabi Musa alaihissalam ingin berjalan di tengahnya? Apa mungkin itu? Ya mungkin aja. Teorinya kan jelas, pengetahuan bisa sampai pada hal itu. Namun ada hal yang perlu saudara pahami, bahwa di setiap nabi memang ada kejadian luar biasa yang terjadi pada mereka yang melawan daripada kejadian-kejadian yang biasa. Itulah yang disebut mujizat. Tetapi hal seperti Nabi Musa menyeberangi lautan itu bisa jadi. Kenapa tidak? Teori yang tadi yang kita pakai. Ya saya rada-rada curiga kalau Anda ini dari sains. Tapi kecuali kalau pembawaannya sama seperti Dokter Andi yang ketika berdebat membawa Bibelnya, ya statusnya sebagai dokter hilang sama sekali. Silakan dilanjut. Oke, terima kasih Bang Jum. Ya, nah ini udah mengarah ke ranah pribadi nih ya. Ginilah, kalau memang mau berkenalan dengan saya nanti kita inbox aja biar lihat rekam jejak profesi saya apa. Tapi nggak usah saya bilang di sinilah kalau memang ragu ya. Kalau Anda sains Gitu ya kan? mungkin Oke. Masih saya Bang Jum. Sabar. iya Masih ragu saya. lah. Iya, jurnal Iya, saya silakan. jurnal saya ada kok di Google. Nanti saya kasih ke Bang Jum lah. Kita inboxan habis ini biar nggak sebelah mata melihat orang gitu kan. Justru begini Bang Jum. Karena saya Ya rada-rada- artinya bahwa Bibel Anda Masih membawa giliran Anda saya, seperti giliran keadaan masih ini, giliran saya. gitu loh. Masih giliran saya Bang Jum, sabar. Tahan emosi Bang Jum. dengar dulu, Abangku. Bunda. Tahan emosi Abang. Ya silakan. Tadi Abang nggak ada saya ganggu. Saya nggak emosi kan? bang, lucu aja lihat. Iya. Oke lanjut. Iya, emosi itu bukan hanya karena marah. Iya, jadi begini Bang Jum. Abang ini ngajari saya tentang sains kan? Sampai per Oke. hari ini Bang Jum, memang angin itu bisa membelah lautan, tapi angin seperti apa yang bisa membelah lautan sampai mencapai dasar? Makanya orang itu bisa jalan kan? Di Al-Quran dibilang nggak orang itu berenang kan? Nggak kan? Kurasa kan? Mereka itu jalan di dasar laut, ya kan Bang Jum? Nah, jadi adanya pengaruh angin menciptakan gelombang, memisahkan air, tapi bukan sampai ke dasar. Itu udah penelitian atau sains yang berlebihan menurut saya. Terus kedua Bang Jum, di situ menandakan ada campur tangan Tuhan, ada keajaiban. Bagaimana mungkin seorang Musa dengan menggunakan sebuah tongkat itu bisa membentuk angin? Apa dari sudut pandang sains Bang Jum coba aja bentuk angin dari sebuah tongkat Bang Jum. Kalau memang sains, oke, saya serahkan kepada Bang Jum. Nanti saya berubah haluan lah jadi Bang Jum kalau bisa menjelaskan hubungan antara tongkat dengan menciptakan angin yang bisa membelah laut secara sudut pandang sains. Silakan Bang Jum. Ya, ini teorinya sudah sangat jelas. Yang melakukan itu adalah Sang Pencipta langit dan bumi, dan ternyata manusia yang memiliki aspek yang sama dengan apa yang dicontohkan oleh Tuhan, bahwa Tuhan mampu menciptakan, manusia juga mampu berkarya. Nah, teori yang saya sampaikan tadi itu bisa terjadi kan, tapi pada skala kecil. Kenapa? Karena yang melakukan itu manusia. Ini yang melakukan Pencipta langit dan bumi. Sementara saya berdialog dengan orang yang beragama, ngakunya punya sains, katanya orang sains, ya kan? Anda kan mengatakan tadi bagaimana mungkin kita bisa percaya, loh teorinya jelas bisa kok. Bagaimana keadaan yang saya cerminkan tadi itu bisa kita praktekkan di rumah. Berarti nggak semata-mata dengan Nah, ternyata sains, bisa. kan? Nggak semata-mata kan? Ini nanti Lalu Anda mengatakan keturunkan ya. bagaimana mungkin yang seperti itu bisa diakal-akali, bisa diterima oleh itu dikarenakan karena Anda kecewa, putus asa dengan kitab saudara, nggak ada yang masuk akal. Itu aja sih poinnya. Itu pemahaman Anda. Silakan. Hubungannya dengan Nah, itu frustasi fakta, apa? itu Aduh, fakta. Terlalu Itu fakta. Bang Itu Jum, fakta.
Bang Jum, Itu saya fakta. orang awam melihat Saudaraku, Abang tuh saudara jangan Laban, memaksakan. saudara Laban, Aduh, saya lagi ngomong, sampai Bang. hari ini belum Aduh. ada belum ada orang dari Kristen yang mampu membuktikan kitabnya berdasarkan sains. Bahkan orang sains sekalipun, termasuk Anda. Oke? Itulah yang saya katakan frustasi. Silakan. Kok nggak ada Bang Jum? Itu kalau mudah-mudahan Abang pernah ke Yerusalem. Sains itu bisa juga bekas peninggalan sejarah Bang Jum. Tidak ada bisa membuktikan Yesus itu ada kok gitu pula papanya. Nanti itu pembahasan yang lain lah Bang Jum. Kita kan gini Bang Jum, nggak usah menyudut-nyudutkan saya itu seolah-olah saya itu orang sains, saya menonjolkan sains. Bukan jadi itu tadi topik pembicaraan Bang Jum. Saya tadi sama Ustadz Sugi itu menjelaskan antara kesesuaian antara logika itu kita sebut dengan nama sains dengan beragama. Artinya jangan gara-gara memaksakan Al-Quran itu harus sesuai dengan logika yang tidak masuk akal pun pura-pura dilogikakan. Kenapa? Baik di Kristen maupun Islam, Bang Jum, menurut saya itu tidak semua itu harus dengan menggunakan logika atau sains. Ada yang kita Ustaz tadi mengatakan ada yang ranahnya untuk logika, ada ranahnya untuk keajaiban. Nah, berbicara tentang agama tadi, saya tidak mengajari Bang Jum, cuman maksud dari pernyataan saya itu apa? Biar mengerti ya, bahwa agama itu juga membutuhkan sebuah keajaiban. Ketika kita tidak menemukan logika, berarti kita anggap itu adalah sebuah keajaiban. Termasuk peristiwa siapa tadi? Nabi Musa itu udahlah, kita terlalu memaksakan. Ada teorinya. Ujung-ujungnya Abang jadi berputar-putar ini. Saya lihat. Intinya kan ada kuasa Tuhan kan? Itu disebut dengan keajaiban. Karena tidak akan mungkin sebuah tongkat menciptakan angin untuk membelah laut. Dari mana logikanya, Ustadz dan Bang Jum? Jadi yang saya mau katakan adalah nggak usah dipaksakan. Kami ini berlogika, kami ini bersains. Artinya ada dia bagiannya, partnya, baik di Alkitab maupun di Al-Quran itu butuh logika, dan ada yang di Alkitab maupun Al-Quran itu. Aku boleh share ini nggak? Jawabannya. Mediscience di dalam Kristen boleh nggak? Tenang dulu kau Kores. Ada ini datanya loh. Iya, Boleh nggak? Enggak, habis ini Bang Kores. Habis ini Oh, iya, Bang Kores. boleh. Bentar. Coba Bentar, Pak. jelaskan dulu secara sains Baginda bisa membela bulan. Iya. Oke. Itu sip. bentar ya. Jadi gini, kita kan sepakat Pak Laban, di ranah agama ada yang bisa kita logikakan, ada yang tidak. Yang tidak itu yang sifatnya keajaiban. Nah, sekarang bisakah Anda menunjukkan dari sisi logika di agama Anda yang berkaitan dengan penciptaan? Adakah yang sesuai dengan sains atau tidak? Itu yang saya minta dari tadi. Atau semuanya itu dianggap keajaiban sehingga tidak ada sisi logikanya, tidak ada sisi sainsnya sama sekali, atau gimana? Coba. Kan udah clear tadi kita jawab, Ustaz. Nah ini supaya sekalian. Ini aku mau ngasih. Biar Bang Kores dulu Pak Laban. Silakan Bang Kores. Jadi ada sainsnya sebenarnya, ini kawan-kawan Muslim harus tahu gitu. Ada sainsnya di dalam Kristen, dan itu sainsnya itu medical science gitu atau ilmu medis. Nah di sini ya, ini BMJ. BMJ itu British Medical Journal. Nah dia melingkupi sejarah-sejarah keilmuan medis dari zaman purbakala. Nah ini ya, kita lihat di sini ya. In Europe, around 590 Anno Domini, sekitaran tahun 590-an, di masanya Paus Gregory Agung, wabah pes, bubonic plague itu pes. Penyakit pes itu, Ikhwan, kalau tahu Black Death, penyakit yang menyebabkan Eropa mundur ke peradabannya. Nah, itu namanya bubonic plague. Nah, itu penyakitnya namanya pes gitu. Penyakit pes ini datang dari tikus yang menjangkit ke manusia, lalu kemudian dia menyerang ke kelenjar getah bening. Nah, itu menyerang Eropa di tahun 590-an. Disinilah muncul medical science versi kekristenan. Jadi sebuah wabah ini menyerang seluruh Eropa dan menurunkan populasi, lalu menginspirasikan beberapa keputusan-keputusan. Menguap adalah fatal waktu itu dan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, di sini
Sebuah kebiasaan of signing the cross in front of the mouth originated during the times of the plague gitu. Kenapa begitu? Karena wabah ini itu datangnya dari iblis. Makanya kalau misalnya menguap, mereka akan apa? Those who yawn made the sign of the cross of their mouth. Nah gitu. Jadi ketika mereka huai atau nguap, mereka akan bikin tanda salib di mulut mereka supaya selamat dari penyakit. Itu medical science-nya. Cuma sekarang kok udah pada nggak dipakai di Indonesia ya. Gitu jadi kalau misalnya gini ya, aku contohin ya, tunggu. Aku contohin ya, kayak gini jadi. Jangan dibuka dulu, Kores. Nah jadi kayak gini, jadi misalnya aduh ngantuk banget nih, besok kerja ya, aduh capek, wah gitu deh. Itu jadi. Itu abad ke-1990, datanya begitu kawan-kawan. Jadi mohon dibudayakan lagi gitu. Ini medical science loh. Kalian kalau gitu dia nggak akan kena penyakit katanya gitu. Sip. Siapa tahu bisa membantu dari pihak Kristen ya. Thank you. Kalau nggak Kores namanya kalau nggak ngasih data. Lanjut Bang Juma, silakan Gurunda. Saya masih menunggu ilmu pengetahuan yang berkesuaian dengan Bible. Silakan. Silakan Laban. Lah itu tadi Gurunda, kalau nguap tanda salib di mulut, itu sains loh. Kita harus tahayul apresiasi. itu, bukan sains itu, pengetahuan itu. Jelas banget. Iya, makasih informasinya Bang. Nah, semoga Bang lakukan ya. Jangan Lah itu ini, buat sains itu Kristen, kan bukan buat kebenaran. Islam. Itu Kristen bukan Islam lah. Kok disuruh si berarti Kores kalau lakukan? tidak dipercaya. Oke, berarti kalau tidak dipercayai, dianggap kekonyolan, jangan dipublish. Kan gitu sains. Jadi gini. Ya nggak tahu tertulisnya begitu. Ya udah, kalau nggak tidak dipercayai, berarti bukan sains menurut Anda, berarti jangan dipublish. Nah gitu dong, fair dong. Iya, berarti Anda percaya dengan itu, maka Anda beritakan ke kami semua. Enggak. Ya Si dong. Kores ini kan provokator ini. Lo kok pada marah-marah? Itu datanya gitu loh tadi isinya. Orang Kristen kalau nguap bikin tanda salib di mulut. Jadi Lo poinnya yang nggak marah jelas. siapa? Kau. Kores, Poinnya lu kok nggak datang jelas. pas di Marah depan siapa? waktu Kores. Kau provokator kau. Jadi, Bang, Itu datanya gitu kawan-kawan. Woi, marah-marah. Kamu kan nggak ada Oke, silakan marah, Bang Bang. Laban. Yang lainnya dia, silakan Bang Laban. lanjut bang. Iya, makasih kawan-kawan. Saya anggap iklan lah ya, iklan promosi lah itu ya. Berarti itu bukan sains, itu iklan promosi lah. Baik, jadi iyalah kan. Karena dipromosikan itu gerakan tangan itu, ya, karena bukan dianggap sains, karena tidak dipercayai. Jadi gini, jadi berulang-ulang ini nggak ada solusinya, karena Anda memaksakan sesuatu yang menurut pola pikir Anda bahwa Alkitab itu tidak logika, tidak begini, tidak percaya. Saya pikir banyak hal-hal yang bisa diungkapkan yang berkaitan dengan sains terhadap Alkitab. Kalau diragukan eksistensi Alkitab itu. Nah, tadi saya bilang Alkitab itu menceritakan banyak sejarah. Sejarah itu juga sains, pengetahuan. Ada peninggalan artefak, ada peninggalan benda, ada peninggalan tempat. Itu semua sains membuktikan keberadaan, ya kan? Nah, justru itu sains yang harus kita lebih utamakan daripada sekedar teori penciptaan, teori Big Bang, kawan-kawan. Nah, sains itu kalau boleh karya nyata apa yang kita lihat gitu. Contoh, sebenarnya Tuhan Yesus itu ada atau tidak? Ada. Anda pergi ke Yerusalem, di situ ada bukti sainsnya, bukti sejarahnya. Itu lebih logika menurut saya daripada memaksakan teori Big Bang itu yang benar. Semua penelitian mengarah ke teori Big Bang. Sementara teori Big Bang itu nggak ada yang hidup pada zaman itu. Buktinya apa? Secara kasat mata nggak ada yang bisa membuktikan. Itu kan hanya secara menghubungkan kawan-kawan. Dongeng ya, Jadi dongeng. Spektrum gelombang seperti ini, ya kan kira-kira gitu. Ya Jadi setidaknya gini, maksud saya, gimana Ustaz? Ya, Ustaz Sugi biar aja Bang Juma baru ngomong kan dari tadi. ya silakan Bang Juma. Silakan Gurunda.
Sepertinya Ya, Bang Juma jauh dari perangkat. Oke, Cuma oke. ayo Bang Juma jangan Oke, pegang saya kopi. komentari ya. Oke. Jadi gini loh. Anggaplah semua teori Big Bang itu salah dan sebagainya. Tapi setidaknya kan firman Tuhan itu tidak boleh bertentangan dengan realita. Ya, ketika dia berbicara tentang penciptaan, ya, hilangkan semua teori deh. Tapi setidaknya tidak boleh bertentangan dengan fakta. Kita tahu, contoh nih, kita tahu ya, bulan itu ini bisa diamati. Ya, kalau tidak percaya kebangetan gitu kan. Bulan itu tidak memiliki sinar sendiri. Dia itu memantulkan cahaya matahari. Dengan mata telanjang kita bisa mengamatinya. Ketika terjadi gerhana bulan, itu sinar matahari tertutup oleh bumi. Kalau bulan itu memiliki sinar sendiri, walaupun ditutupi oleh bumi matahari, seharusnya bulan tetap memancarkan cahaya. Maka terjadi gerhana bulan. Ini bisa diamati dengan mata kepala loh. Nah sekarang bagaimana menurut Bible? Apakah bulan ini memiliki sinar sendiri atau dia memancarkan cahaya matahari? Kejadian 1 ayat 16. Allah menciptakan dua benda yang sangat besar di cakrawala untuk menerangi bumi. Yakni benda yang lebih besar menguasai siang, benda yang lebih kecil menguasai malam. Allah juga menciptakan bintang-bintang di cakrawala. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari keempat. Bulan dan matahari sama-sama disebut benda penerang. Statusnya sama. Ya. Berarti dua benda ini memiliki sinar sendiri-sendiri. Yang satu mengatakan untuk yang besar untuk menguasai siang, berarti dia itu mengeluarkan sinar sendiri. Yang satu untuk menguasai malam, berarti dia juga punya sinar sendiri, tidak tergantung dari benda yang lain. Ini juga tidak betul. Sains membuktikan bulan bukan bersinar sendiri, tapi dia memantulkan cahaya matahari. Bagaimana dengan Quran? Surah Yunus ayat 5. Di situ bulan disebut nuron. Nuron dalam bahasa Arab itu artinya cahaya yang dipantulkan atau cahaya yang dipinjamkan. Allah yang menciptakan matahari dan bulan adalah nuron. Bulan adalah memantulkan cahaya. Bagaimana mungkin Tuhan sampai salah bercerita tentang bulan? Itu fakta. Teori Big Bang terlalu ruwet, tapi mengenai bulan itu tidak terlalu ruwet. Ya, semua pasti sudah tahu bahwa bulan memantulkan cahaya matahari, bukan memiliki sinar sendiri. Terima kasih. Pak Laban silakan tanggapi Ustaz Sugi. Laban, oh jaringan. Sebelum ke silaban boleh Mas Yudi tambahin. Jaringan Pak Laban kurang bagus. Halo. Jadi Ustaz Sugi ini memang lebih realistis orangnya. Jadi kalau Bang Juma itu semua logika. Jadi kadang di situ yang nggak klopnya itu. Bang Juma, Boleh Itu nguatin penyebar tambahin berita, boleh Bang. Mas Sugi tadi. Iya, karena saya penginjil, Bang. Bagaimana saya mau seperti Ayah Sugi? Saya penginjil. Karena saya bawa Bible, ya kayak gitulah adanya. Lubang di mana-mana, bocor di mana-mana. Maklumi aja. Jangan kau paksakan. Amin. Semua logika. Jadi kalau Dijadikanlah Ustaz Sugi itu dalam nama Yesus. realistis. Bang Jum dijadikanlah ya. Ini lagi Kalau orang berita, sains diam tapi dulu. otaknya bocor. Orang sains tapi otaknya Loh, kok bocor kayak emosi? gitu. Enggak. emosi? Kok kasar? Kamu berdoa kepada manusia. Hei, orang sains berdoa Amin, kepada Kubik. sesamanya manusia. Amin dibilang amin. Itu makanya bocor halus. Saya belum menemukan ada orang Kristen yang waras, sekalipun orang sains seperti Anda, oke? Maaf ya, Bro. Itu fakta. Jangan lagi itu. Sama. Aku pernah ada yang bocor juga.
ayolah kita main data, ayolah. Bantahlah itu. Sains itu adalah Iya, orang iya. yang strata Masalahnya- pengetahuannya paling masalahnya- tinggi di Kristen. Tapi begini modelnya kayak kamu. Maaf bro, maaf kita nggak kelas. Ada ya Allah ya. Tadi gini, kita sama Ustadz Sugi itu enak saling ini. Itu yang berilmu tinggi, tapi kemudian seperti Jum ini menyerang pribadi, jelek. Bagaimana Nah, ceritanya Anda nuntut bukan ilmu yang tinggi benar. dari saya? Saya hanya seorang penginjil. Buku yang saya bawa setiap hari, buku bocor di mana-mana. Jangan Anda bermimpi, oke? Saya ini penginjil, Bang. Saya makanya nggak ada penginjil. titik. Yang kubawa Bagaimana? itu adalah Ya, informasi-informasi, narasi-narasi cacat. Narasi cacat yang kubawa selalu. Makanya Oke? Bang Jumat nggak Maklumi ada itu, titik maklumi, temunya. maklumi. Jangan cacat, Kalau makanya Ustaz Sugi belajarnya yang benar, biar nggak cacat. realistis dia bisa membedakan mana Mau iman, benar, mana bagaimana tidak. mau benar? Diam dulu, Yang saya saya urutkan. baca setiap hari Tuhan dalam bentukan manusia. Bagaimana mau benar? 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Kayak mana mau benar? Bocor di Makanya mana-mana. Maklumi makanya aja, saya maklumi. bisa takut saya nanti Bang Jumat jadi stroke gitu loh. Karena semua dilogikakan gitu. Sementara Ustaz Insya Sugi, Allah, realistis. tidak akan mungkin. Realistis dia. Tidak Nah, akan kalau mungkin iman itu. iman, Insya Allah. sains logika. Jadi kalau Bang Juma enggak dipaksakan semua logika. Hati-hati. Beliau Ustad, saya penginjil. Kan nggak sama, Bang. begitu ya. Iyalah. Gimana ceritanya setiap saat saya bawa data-data narasi cacat? Ustaz ada Gimana aja. ceritanya? Ustaz Narasi cacat yang Makasih, selalu saya bawa. Iya, makasih Bang Jum udah menghibur kita di sini. Makanya baca Al-Quran. Iya, Biar sama-sama. nggak otaknya korslet. Sama-sama. Iya. Baca Al-Quran. Sama-sama, Punya Al-Quran, sama-sama. ngapain baca Injil? Kan otaknya jadi Aku bocor. takutnya nanti salah kurang sendiri, apa-apa, Bang mengeluh Juma. sendiri. Gak ada lagi nanti jadi guru dari Iya. Dia sudah akui baca Injil otak bocor. Dia sudah akui, alhamdulillah, masya Allah. Enggak, Itu kalau stroke makanya. nanti kamu Bang Juma, tidak ada lagi nanti gurunda orang ini. Jadi hati-hati, jangan kau paksakan semua logika. Ya, saya mah begitu aja, terheran-heran aja. Seorang sains tampil di sini, tapi tidak bisa memberikan satu bukti kitabnya sesuai dengan sains. Kasihan kan? Memang kita nggak diterangkan Kasian, Bang. sains di situ Bang, makanya kita bisa berkembang, nggak diikat gitu loh, nggak diikat kita. Jadi kalau kalian kan diikat, makanya kalian terlambat. Ada sains, ada Gurunda. Pengkhotbah 1 nomor 5 itu loh, sains itu. Tadi kan medis science, sekarang sains tentang revolusi matahari. Nah, ini pengkhotbah 1 nomor 5 ya. Nah, di sini kawan-kawan lo belajar dong. Kok Biblos itu ada sainsnya. Nih, matahari terbit. Matahari terbenam. Lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Nah, gitu. Jadi mataharinya yang muter-muter dia, muter-muter mengelilingi bumi. Kan itu sains ini loh. Tuh. Bumi datar, Buru-buru dong. matahari. Bergegas dia. Ya. Tuh. Orang berarti bumi datar dong. Bumi piring, berbentuk piring buminya. Oh, piring. Bukan Teori berbentuk baru tuh. Karena ini bacaan saya setiap hari. Inilah bacaan saya setiap hari. Inilah hasilnya. Karena setiap hari baca kayak gitu, bocor di mana-mana. Udahlah. Jadi di awal tadi saya nunggu Bang Jum ini, artinya sejauh mana enaknya dibawa diskusi. Tapi kok kayak berantem lawan mama-mama gitu, ibu-ibu gitu di pasar gitu. Jadi saya terganggu konsentrasinya. Tadi sama Ustadz Sugi itu banyak dapat masukan pencerahan gitu. Giliran sama Bang Karena Jum ini, saya kecewa. Kok- Tadi saya itu kok berharap sakit dari kepala saudara ya? Laban bisa bela Bible. Kayak- Ternyata nggak bisa sama sekali. Apa yang dari nggak Bible yang bisa. berkesuaian dengan sains tak ada. karena ilmunya Bang Juma Kecewa itu dengan satu saudara doang. gitu loh. Bang Juma, ilmunya Bang Juma cuma satu. Ternyata Bible, ternyata Dua. Bible tidak bisa ngapa-ngapain. Seorang sains tidak bisa kemudian menjadikan Bible-nya itu sebagai salah satu sumber narasi. Saya kecewanya di situ. kecewa pada diri sendiri Bang. Masa ke kami kecewanya, dari kecewanya ke kami. Dari saya jelasin tapi Ya apa kan, benar? Kok
selama ini saya bersama dengan pendeta pastor ya lulusan teologi. Ya, saya berdiskusi dengan mereka, tidak pernah kemudian mereka itu memberikan satu keilmuan yang sifatnya berkesesuaian dengan logika, nalar. Saya berharap dari Kristen ada yang dari sains yang mungkin bisa menyelaraskan antara Bible dengan ilmu pengetahuan dan logika. Ternyata nggak ada juga. Kecewanya aku. Kecewa. Paham gak sih rasa kecewa itu? Benar, Jun. Karena besi Anda itu cuma satu topik. Kalau Ustaz Sugi itu luas, makanya lebih penerangannya Ustaz Sugi itu lebih luas. Gimana saya lebih luas? Orang saya ini muridnya Bang Juma. Aduh, ada-ada aja ini. Janganlah begitu, malu saya. Enggak, kalau cuma satu topik doang, logika. Kecewa aku, Bah. Bukan kecewa. Besi Anda itu yang salah. Sementara Ustaz Sugi itu udah luas, sudah kemana-mana. Sains iya, iman iya, logika iya. Sementara Anda harus logika. Mana bisa? Hati-hati Anda stroke. Ada tempat saya karena sering baca Quran dia, akhirnya dia blank. Jadi jalan dia sendiri-sendiri. Ketawa. Itu hati-hati. Gak bisa kita terjemahkan semua itu kitab itu. Ada membaca kitab dia dari pondok dia. Jadi jalan-jalan dia tiap hari. Itu hati-hati Anda. Bang Jum yang followersnya banyak. Jadi gini Bang, kita kan nggak akan bisa ketemu sama kita tidak mau mendengar dan menaruh perkataan orang itu di kita. Artinya sejauh manapun orang yang pintar, manapun orang Kristen yang akan ngomong ke abang nggak akan bisa nyambung. Kenapa? Servernya beda dan aku yakin abang nggak akan pernah mau dengar. Kalau abang mau dengar sekali aja, itu pasti sudah beda cerita Bang gitu. Terus Saya kemudian kedua paham. Bang, ini diskusi. Saya paham. Saya masih ngomong Bang Jum. Dengar dulu, Bang saya Jum. Bang Jum. Aduh lemas saya. Aduh. Ya, silakan. Ini Bang Jum ini dari tadi ngomong bebas nggak pernah kena ganggu loh sama saya. Ini giliran saya. Iya, ngomong, karena Bang. narasi Ini saya lucu, masuk Bang. akal. Gini Bang. Narasi Anda nggak masuk akal, narasi anak TK. Kasihannya. Jadi narasi Anda itu logika bagi diri Anda sendiri. Narasi saya logika bagi diri saya sendiri. Iya. Nggak usah menuntut omongan orang, Bang, itu benar atau salah. Kenapa? Iya. Sejauh apapun orang menjelaskan, sehebat apapun orang bernarasi kepada Abang, cari sana cari sini, umbar sana umbar sini, nggak akan menyentuh sedikit pun di hati Abang. Kenapa? Tidak mendengar. Jadi gimana saya menyuruh misalkan sebuah meja itu untuk berdiri? Iya. Saya udah hafal dengan Gini kalian. Bang, sejauh penjelasan ini Bang, Modalnya dia sejauh cuma pertanyaan ini Semua orang Kristen itu pasti bertentangan pernyataannya dengan kitabnya. Itu masalahnya. Sebenarnya musuh kalian itu Bible, bukan aku. Betul, setuju. Bang, Itu kalau masalahnya. kalau kitab kami itu dibiarkan kami berkembang, tidak ada ikatan. Makanya kami maju. Maksudnya Maju berkembang asumsi. gimana? Iyalah. Berkembang gimana? Ini Bang. Maksudnya kitab Anda direvisi gitu. Ya, Kitab sekarang Anda yang- direvisi mengikuti perkembangan gitu maksudnya. Sekarang Olimpiade itu dari mana? Yayasan mana itu yang Olimpiade? Kemana-mana lagi nih Olimpiade. Olimpiade. Apa? Olimpiade di kitab mana dibahas Olimpiade itu di kitab mana, Bang? Hah? Amsal. Fakta yang kita lihat, Amsal bro, 18 fakta. itu yang apa? Agama itu Amsal harus jadi 7 kemaslahatan Olimpiade. untuk umat. Agama harus kemaslahatan untuk umat. Coba Itu gini, stop dulu ya. Coba saya ambil dulu satu data di Bible. Kira-kira yang melawan Bible dan yang setuju dengan Bible siapa ya? Saya ambil contoh satu ya. Izin ya. Saya pengen tes Laban sama penyebar berita nih. Siapa yang melawan Bible? Siapa yang mengiyakan Bible sesuai pernyataan Yesus? Yang paling gampang. Yohanes 17:3. Cek dulu nih. Ya. Itu Diam dulu, jangan itu. Jangan itu. Masalahnya tes. Saya ingin tahu siapa yang melawan Bible, siapa yang oke dengan Bible. oh Oke? ingin tahu. Dengar dulu belum Ya, kelar. orang ingin tahu beda. Dengarkan ceritanya, Bang. dulu. Dengan tes. Dengar dulu Tes. dong. Dengar dulu. Yohanes 17:3 udah pada baca belum? Oh iya. Udah pada baca ya? Yohanes Kasih. 17:3. Sekarang saya minta Iya. Pak Laban, Yohanes 17:3 itu menurut Anda seperti apa?
Anda melawan Bible atau tidak? Silakan. Silakan coba. Nggak berani kan? Suara anak kecil dong itu. Saya lagi tolong buka dong. ini, coba Yohanes Ya, berapa? Yohanes 17:3. Yohanes berapa? Saya buka Yohanes ini. 17:3 coba. Yohanes 17. 17 ayat 3. Ya. Anda berdua nih, saya pengen dengar. Ya, gimana? Inilah Apa yang bukti masalah bahwa di sini? saudara Laban ini disiplin ilmu yang dia punya itu melepaskan dirinya dari Bible-nya. Yohanes 17 nomor 3 dia nggak paham. Jangan bolak-balik Itulah gitu bukti. cuma. Ini Nggak apa-apa. ini siapa yang bertanya ini? Andi atau apa? Iya, Bang Jum, diam saya dulu. nggak bertanya. Bang Jum, Saya Bang nggak Jum, diam bertanya. dulu. Saya ingin Jangan pengen lama-lama. ngetes Anda melawan Bible atau tidak kan gitu. Silakan terjemahkan Yohanes 17:3 makanya- menurut Anda berdua seperti Oke, apa? saya jawab Bang Hendy dulu. Makanya Bang Jum diam dulu, Bang Jum. Iya, Bang Jum, diam silakan. dulu. Enggak, saya cuma mau menarasikan bahwa yang disampaikan guru saya, Sugi. Kenapa Kan sih kalau Semakin ngomong pada andai saja, ngomong. dengarkan dulu. Andai saja Kan saudara Bang Laban Andi ini tadi. mendalami Aduh, Bang Bible, Jum ini nggak mungkin dia ngomong. aktif di sains, nggak mungkin, karena Bible-nya nggak berkesayan dengan sains. Ya Aduh, silakan. Abang Yohanes kalau 17 nomor Ya 3. udah, ya, Disuruh- silakan, disuruh silakan. diam, ngomong. Udah, silakan. Disuruh ngomong diam Sampai tadi. korek, dengar dulu. Aduh, Silakan gimana Pak sih, Bang? Laban dulu. bacakan aja, aku Saya bacakan yang ya. moderatorin, yang lain diem. Pak Laban dulu, silakan. Aku bacain boleh. Nggak usah, tugas dia. Yohanes Siap. 17:3 dia punya Bible kok. Silakan. Oke, Yohanes berapa tadi Bang Handi? 17. Bang Jum diam dulu, Bang Jum. Bang Jum. Ya, itu Yohanes 17:3. Iya, Bang Jum diam dulu ya, Bang. Yohanes 17:3. Oh, kok emosi? Orang disuruh ini tadi. Berarti diam dulu. Yohanes 17:3. Oke, apa ini yang mau saya lakukan ini? Itu doa Yesus. Menurut untuk Anda orang seperti tua. apa? Yang lain diam. Menurut Anda seperti apa? Tidak merasa suara kan? Bunda Elis saya Ayo. turunkan. Oke. Ayo pakai sains, Ini- pakai sains. Ayo. Yohanes 17 nomor Bang 3 Jum pakai diam sains. dulu, Ayo. Bang Jum. Bang Jum diam dulu, Bang Jum. Nanti ada. Ya udah jawab Ini kan aja, doa nggak usah Yesus untuk diperhatiin orang lain. murid-muridnya. Langsung konsentrasi. Ini Bentar dulu adalah- Bunda Elis, Ya, diam. Bisa nggak Tuhan dengar berdoa suaraku? katanya. Halo. Jangan diganggu dulu si Laban. Udah, saya giliran si turunkan aja Laban. Bunda Elis dulu, saya turunkan. Iya. Oke. Turunkan dulu. Ah. Silakan Pak Laban. Yohanes 17:3 menurut Anda seperti apa? Oke, Besti, dengarkan ya. Inilah hidup yang kekal itu, Besti, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Permasalahannya apa? Menurut Anda apa? Menurut Anda apa maksud Yohanes 17:3? Oke, di atas itu doa Yesus untuk murid-muridnya. Jadi tadi itu kalau abang hadir di online kita di Udah Anda jawab doa Yesus untuk murid-murid. Saya udah Cukup ya, jelasin. itu keterangan Anda ya. Jaringannya gak bagus. Oke, keterangan Ada orang Anda. ngomong disuruh jelasi di stop. Keterangannya Yohanes 17:3 apa? Keterangan dia doa Yesus kepada kayak murid-muridnya. dosen penguji nih. Karena Anda udah jawab tadi doa Yesus kepada Ini muridnya. kayak dosen penguji nih. Oke, Anda standby ya. Kelar, main Anda potong. Oh, masih Ah, ada. udah. Kan Masih udah ada. dibilang, Bang. Bukan. Anda belajar sains itu tidak akan mungkin sesuai dengan Bible. Pasti bertolak belakang. Udah lanjut. Tuhan berdoa ya untuk muridnya ya. Ya, oke. Tuhan berdoa untuk murid. Silakan penyebar berita apa? Yohanes 17:3 menurut Anda. Kenapa tadi nggak dengar tadi? Giliran Anda yang jawab. Apa maksudnya Yohanes 17:3? Enggak, kebetulan tadi nggak dengar. Coba baca dulu. Apa ininya, isinya? Anda nggak punya Bible di situ? Enggak, ini lagi di apa nih di posko-posko. Ini bagaimana mau diskusi nggak ngerti dipermudah aja, Bible? dipermudah. Biar nggak bertele-tele, dipermudah aja udah. Iya. Udah, Halo. baca Pak. Ini ada Bible berjalan nih, Ustaz Sugi. Apa Pak sini? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Ya, apa itu maksud Anda itu? Silakan. Ya memang dia yang di ini, apa yang diutus. Ini ada dua yang berbeda nih. Jadi ada dua yang berbeda nih, ada dua orang nih. Mestinya Anda selesaikan dulu berdoa. Menurut Laban, doa Yesus kepada murid-muridnya. Menurut Anda Yesus diutus. Yang mana yang benar menurut Anda nih? Padahal satu agama.
Baca dulu perikopnya, apa Ini perikopnya? ini pembahasan mulai sainsnya kok lagi. jadi hilang, kok malah lari ke situ. Gimana memang sih? Inilah, ini memang inilah yang ini- dimaksud tadi Bang Juma. Inilah yang dimaksud inilah Bang Juma. namanya Diam. Anda udah jawab. Diam. Kan kita udah sain aja sain. Inilah yang dimaksud dengan Bang Juma tadi. Anda itu melawan Bible. Kok melawan? Ya buktinya. Enggak dong. Jadi gini, kalau konsep di Kristen itu tidak diikat untuk kemajuan Ya, zaman. tidak diikat bebas melawan Yesus, gitu. Tidak ada arahan yang jelas, artinya tidak melanggar. Makanya kita berkembang. Kalau kalian kan diatur, makan diatur, tidur diatur, apa tidur. Ya gimana bisa berkembang? Ibaratnya kalau pohon tumbuh dikit udah dipangkas, tumbuh dikit berkembang. Nah, makanya nggak bisa berkembang. Jadi kita kan dibiarkan berkembang, kuasai dunia ini. Kan firman-Nya juga dulu, kamu manusia yang mulia diciptakan, kuasailah dunia ini. Kan itu firman-Nya dulu. Bukan, kitabmu yang memang tidak rasional. Udahlah, bukan berkembang kamu itu. Kamu semakin jauh meninggalkan Bible. Zaman ini semakin jauh meninggalkan Bible karena Biblemu nggak rasional. Itu aja. Bukan. Apanya? Apalagi? Tadi udah Ustaz Sugi udah bilang harus kita bedakan mana iman, mana rasional, mana sain. Jadi Anda patokannya cuma satu. Intinya Bible-nya, Bible-nya tidak masuk akal, tidak masuk hitungan dia. Itu aja poinnya. Sekarang kalau nggak Intinya gini loh Bapak penyebar, kalau Anda ingin maju, jangan terikat sama Bible. Ya, itu. tapi kalau umat Islam ingin maju, dia harus terikat dengan Quran. Karena semakin kita itu terikat dengan Quran, semakin kita itu dekat dengan Quran, umat Islam akan maju. Bedanya di situ, sekarang Pak. katanya Pak. Udah stop Demi dulu, pimpin- stop. ya. Stop Demi dulu, pimpin stop. agama Islam itu maju nggak? Stop. Saya Bisa ambil alih menimbulkan lagi. lobby nggak? Saya ambil alih lagi ya. Mari kita cek, buka Ayub 10 9 sampai 12. Apa sesuai dengan sains atau enggak nih gitu? Sesuai dengan ilmu kedokteran nih. Anda tahu isinya Ayub 10 9 sampai 12? Bukankah Nggak tahu. Engkau Tuhan yang mencurahkan aku seperti susu dan mengentalkan aku seperti keju. Aku bacakan ya. Dengarkan Loh baik-baik. kok aku hilang? Aku Keluar dari TikTok jaringan lu tuh berarti Aku nggak bagus. memaklumi Anda itu tidak punya Bible. Saya bacakan, Pak Laban dengarkan, penyebar berita dengarkan. Apa ini sesuai ilmu kedokteran atau enggak? Ayub 10 nomor 9 dulu. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Ini penciptaan manusia di dalam proses pertumbuhan manusia di dalam kandungan. Menurut Anda, sesuai dengan ilmu kedokteran apa enggak nih? Penyebar berita, jangan kasih berita bohong lagi, silakan. Sini kena. Bingung. Makanya gue bilang jauhi Bible, nanti tambah bodoh Anda itu. Serius. Itu macam apa bakso urat itu, uratnya di luar. Ya itu dia tuh. Coba ada dokter nggak menemukan kayak ginian nih? Bingung kan? Kalau gue ambil alih begini, bingung kan? Karena lu nggak jarang baca Bible, makanya lu banyak ngomong dari tadi. Coba lu baca Bible, semakin lu baca Bible, semakin lu jauhin Bible. Serius. Bang Ani ada lagi tuh Daniel itu. Ini aja dulu satu, Ji. Ini aja dulu. Bingung dia. Karena tidak menjawab, saya kembalikan ke Bang Juma. Monggo. Pak E, makasih Pak E. Silakan Pak D atau Bang Juma. Oh, ini sains seru nih, sains. Ini aku tambahin lagi ya. Ini di Wahyu 8 nomor 10 ini. Bagus ini sainsnya loh. Lu jangan ngaco. Kita baca ya. Res. Enggak lah, kalau masa Kores ngaco. Kores kan sola scriptura. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor. Ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata air. Beuh. Ini ada bintang jatuh ke bumi nih. Coba aku pengen nanya, bintang apa yang lebih kecil dari bumi?
Venus planet dong. Makanya Bintang bintang itu yang bisa Saturnus. memproduksi planet juga dong. Saturnus. Planet itu. Oh, salah lagi. satu lagi res, sebentar Bu Res. Sama lagi. Buka Ayub 26 nomor 11. Ini benar nggak sih sesuai dengan saya ini? Ayub Ada 26 loh. nomor 11. Mungkin bintang kecil bikinnya dari perjanjian baru kali ya. Ada bintang kecil dia. Buka Res, mau lagi open cam situ. Ayub. 26 11. Tunggu. Ayub itu Korek. di ya. Lu diam dulu. Ayub 26 11. Ayub di mana ya Ayub ya? Ayub setelah Esther. Oke, Ayub 26 11. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Ini sutet kali ya? Ya, coba. Coba Anda berdua penyebar sama Laban, emang langit punya tiang? Silakan. Jangan-jangan itu yang ditabrak kemarin pesawat jatuh tuh. Ayo, sains. Makanya jauhin Bible. Ribet lu jadi orang. Bilangin ngeyel dari tadi. Masih mau ngeyel? Gue tambahin lagi nih. Coba. Hah, gimana? No comment lah. Tadi No comment. jawab batasi. Ngecut apanya? Cara narasinya. No comment. Itu Wow. No comment. No comment. Tadi enggak. Tadi aku ngomong menjawab. Vertikal Kak. Diam dulu gitu. Nah, Mentang-mentang tahan dulu, punya tahan, room, tahan. mentang-mentang punya penguasaan. Semena-mena. Ini kan diskusi, bukan Ya, silakan, dengar Bang. pidato dari Bung Handi. Apa yang mau disilahkan? Itu Ayub 26 11 kok langit punya tiang. Menurut Oke. Anda seperti apa? Aku juga tanya inilah sama kalian, ya. Ini Ini dulu, ada juga janggal langit ini punya di tiang Al-Quran. gimana ini? Ini dulu. Komentar dulu. Enggak, kita kalau semua ngulik-ngulik Alkitab sesuai dengan pengetahuan kita nggak nemu. Jadi giliran kita dulu yang nanya, gimana? Coba bisa biar fair. Enggak, lu akuin dulu ini kok ada langit punya tiang. Langit Gimana? punya tiang. Iya itu. Mute kores lu lagi makan. Nabi Muhammad bisa membelah bulan itu gimana? Maksudnya Ini penjelasannya dulu gimana? gampang Coba. itu. Ini dulu. Itu dulu. Nabi Muhammad membelah bulan itu gimana, Bang? Jelasin dulu sama aku. Pakai cara apa coba? Ya tidak diterangkan caranya membelah seperti apa. Yang jelas waktu Oke, Mi'raj saya pun jadi tidak gini. diterangkan Tuhan saya tiang seperti apa yang ada di langit itu. Ya, gimana? Enggak, saya nggak tanya tiang apa. Tapi kok ada langit ada tiangnya. Ini loh. Saya nggak nanya Kok jenis bisa tiangnya Muhammad yang kayu ada di apa bumi besi gitu. Membelah. Ah. Ya, saya nanya juga, kok bisa Muhammad itu bisa membelah apa? Padahal bumi dengan apa itu jaraknya segimana gitu. Bulan di Gimana, atas. gimana? Di bumi. Gimana? Gimana Bang Handi menjawab? Enggak, itu, coba? gini loh, yang kita bahas kan science, bukan mujizat. gitu. Jadi kerja Gas. cuma Kalau bulan bisa ngomong. Nanti kena copyright. Nah, Kalau bulan jadi bisa gini, ngomong, Bung, kan begini, nggak Bung. sains. Kalau saudara Melihat air mengambil satu seperti pembanding, kalau Anda Tolong yang lain step by kalau step. Anda mengambil satu pembanding, harus yang berkesesuaian dengan apa yang ditanyakan. Oke, Al-Quran mengatakan langit tidak bertiang, kitabmu mengatakan langit bertiang. Itu yang kita pertentangkan. Kalau Anda mengatakan riwayat Rasulullah Muhammad SAW mujizatnya Tuhan belah bulan, ya kan? Nah sekarang mana Bibelmu yang mengatakan bulan tidak dibelah? Mana? Ada nggak? Nah, jadi harus sinkron dengan pertanyaan. Al-Quran mengatakan langit tidak bertiang. Kitabmu mengatakan, kitabnya orang Yahudi yang kamu pakai mengatakan langit bertiang. Nah itu dia kita buktikan. Nah sekarang kalau bulan dikatakan terbelah, di dalam kitabmu yang mengatakan bulan tidak terbelah mana? Sedangkan ahli menjelaskan bahwasanya ada bukti akurat yang mereka temukan dan mereka bisa buktikan bahwa memang bulan itu pernah terbelah. Nah sekarang mana dalilnya dalam kitabmu bulan tidak pernah terbelah? Mana coba? Ada nggak? Nggak ada kan? Sekarang giliran Nggak nyambung. apalagi? Saya nggak nangkap. Kamu nggak paham. Kamu yang nggak paham. Kamu yang nggak paham. Nyambung. Dikatakan begini, dikatakan dalam kitab yang kamu gunakan
langit punya tiang. Ada nggak yang bisa membuktikan tiang langit? Kan nggak ada. Nah sekarang dikatakan bahwasanya bulan pernah terbelah. Ada nggak ilmuwan yang bisa menemukan itu? Ternyata ada. Nah mana coba mana tiang langit? Apakah karena pesawat yang jatuh itu karena tabrak tiang langit? Coba. Ayo. Ngomong apa? Ngomong apa? Di mana dibilang Ini bulan orang pernah sains terbelah? ini saudara Laban, kamu belajar menghitung dulu lah. 1 ditambah 1 Di mana? sama dengan Bulan 1. pernah Kamu terbelah. belajar menghitung dulu. Iya, bulan terbelah itu di mana dibilang? Di sains. Ini mujizat kau Jangan lawan kacau dengan tanda-tandanya. sains, ini mujizat bro. Kamu ini gimana sih, nggak ngerti bahasa Indonesia apa ya? Apple to apple dong kalau diskusi yang apple to apple gitu loh. Ngerti nggak sih bahasa ini kawannya Indonesia? lagi bantuin nggak nyambung. Ngerti Tadi nggak kan sih bahasa Bang Indonesia Maksudnya gitu? minta logika. Tiba-tiba kawannya Andi ini menjawab dengan mujizat. Oke, kalau Aduh, begitu mujizat gimana sama sih? mujizat, oke? Mujizat sama mujizat mau? Gua kasih nanti lo keder Oke, lo. mau. Oke, baik. Baik. Keder, ampun. Aduh, keder, aduh, ampun. Ya buktinya Apa, keder, tapi belum membuat kau semakin on gitu. Mujizat apa yang dibuat Baginda? Enggak ada Al-Quran itu pohon. Al-Quran itu mujizat itu. Ada pohon, aku enggak ada pohon. Dari kecil Mujizat- aku juara. dan Mujizat berpendidikan. yang paling hebat dan bisa dengarkan. Mujizat yang paling hebat yang ditemukan di dalam Islam yang masih bisa dirasakan hari ini oleh siapapun adalah kitab yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Membuat kitabnya orang Kristen yang menumpuk-numpuk dituliskan oleh para orang hebat itu keteteran, hancur lebur. Paham? Itu tadi buktinya. Kitabmu mengatakan tak langit bertiang. Datang Rasulku mengatakan langit tidak bertiang. Ayo, hebat mana? Hancur kan? Hancur. Nangis. Ngomong apa? Ba. Hancur. Belum lagi ngomong aba-aba. Abang udah kena stroke. Makanya jangan emosi, Bang. Belum lagi selesai pembicaraan udah aba-aba. Udah kau putus-putus sinyalmu, Makanya kadang tensinya dengar kadang dijaga. enggak. Hati-hati Tadi Jumat. kita cerita Emosi cerita pula. fakta, cerita logika, Emosi tiba-tiba pula. Bang Andi ngarahkan ke Emosi mujizat. pula. Cuman Waduh, ini mulia sekali bantuannya. kamu habiskan waktu kamu habiskan waktu guru saya dengan mengaku seorang sains, tapi saya tidak menemukan kau sebagai seorang sains. Beneran? Saya nasihatin kamu Beneran sama Jumat. sekali kagak? Hati-hati. Benar. Hati-hati. Saya masih rasional. Masih penyebar berita rasional kau. Pak. Bagimu Penyebar Pendeta berita, stop dulu, Lamsen stop. Yobahu kamu kenal? Kamu penyebar Saudara berita. Laban, Kau Saudara udah- Saudara Laban harusnya Anda belajar sama pendeta Lamsen Yobahu. Ya, Tuhannya benar. bisa jadi apapun. Nah, Anda belajar di situ. Tuhan Maha Oh. Kuasa. Anda belum ada ilmunya, Bang. Kenapa jadi Anda yang nyuruh-nyuruh saya menentukan siapa guru saya? Biar pinter. Anda itu nggak pernah kurus Kasihan. siapa gurunya. Kamu mengaku Aduh. sebagai seorang sains, kasihan, tapi sama sekali kagak. Kan menurut orang belum tentu. Masa karena pemikiranmu saya diklaim untuk semua orang? Enggak lah. Masa Coba teman-teman di bawah bisa ndak? Aduh. Salah ndak kalau Nggak. saya arahkan saudara kita Laban ini belajar Iya. pada pendeta Lamsen Naibahu? Iya, kamu Saya nanya di tidak forummu. minum kopi, Kamu saya nanya di tidak minum forummu. teh. Kamu nanya di Saya kandangmu. tidak- Gantian Pengikutmu bicara ya. banyak. Sebentar gantian Ini bicara. dua, Gini dulu. miring. Gini daripada Satu-satu saut-sautan. dulu, Bunga juga dengar. Satu saut-sautan. Siapa yang mau diskusi dengan Bang Juma gantian bicara siapa? Penyebar berita apa Laban? 1, 2, 3. Siapa? Saya gini. Siapa? Saya mau diskusi. Maunya. Oke, saya- Anda yang maju. Kamu. Saya beri waktu Anda Oh, 2 dia menit. juga, Kak. Saya Oh, beri Kak. waktu Anda 2 menit bicara. Silakan. Iya, tapi santun gak usah kau besar-besar suaramu. Kok ngapain pula besar-besar suara di sini? Jangan gitulah. Kamu pula kau. Ya gini. Sekalian gini, ini diskusi kita ini udah menembak ke arah masalah pribadi. Tadi dari sore saya Giliran itu kamu sudah yang- banyak berbicara, Biar berbagi dia sharing. habisin dulu, dia 2 menit. Kita dua arah tadi. Jadi berganti-ganti kita sharing, saling memberikan keterangan. Tadi tiba-tiba masuk Bang Jum ini hancur lebur ini, udah kayak berantamnya Iya. anak-anak jadinya. Jadi saya gini aja lah, udah menarik Masih, banget ya. Anda masih Ini mau lanjut atau cuma pembicaraan ini mau kalau kita- beginian? Ini kalau Anda masih kita- mau lanjut? Diam dulu, diam dulu. Anda nggak masuk materi. Cuma 2 menit. Anda nggak masuk materi, diam. Anda nggak masuk materi, diam. Aku lihat HP.
Anda nggak masuk materi. Gimana? Tadi dikasih kesempatan Aku 2 lihat menit HP-nya kok. Bang Laban ini sudah tinggal 5%. Bang Jum diam dulu. Iya, Saya melihat diam HP-nya dulu. Bang Aku Laban ini kasih tinggal kok. 5%. Anda nggak bisa diatur, nggak mau diatur Anda. Iya, Bapak. makasih perhatian kali untuk handphoneku ya, Bang Jum. Nah gini, iya tadi kalau sore itu saya sangat menikmati diskusinya karena bisa 2 arah saling bergantian ngomong. Ini udah menyerang Itu aja masalah terus. pribadi, menjustifikasi kamu. Ya Tidak, sekarang saya tidak beri Anda waktu 2 sudah menit jadi- bicara, silakan ke materinya. Langsung, silakan. Waduh, lucu kali, hahaha, lucu kali, haha. Aduh, nggak mau, udah kehabisan dia, Bang. Curhat Pak, nggak usah curhat kenapa? Udah kehabisan dia. Ada santun lah dikit etika, jangan pelecehan, nggak boleh gitu. Siapa Udah yang lanjut, Bang. melecehkan Anda? Siapa? Enggak ketawa-ketawa apa gitu kan? Bagaimana nggak gitu, ketawa? iya, Orang di Bible. Saya udah baca Bagaimana nggak ketawa di Bible-mu ada tiang langit? Jadi cara bercanda orang ini saya udah paham dari tadi. Jadi makanya yang dibilang Ustaz Sugi itu harus dekat dengan Al-Quran, makanya maju. Iya, jauhi Bible supaya nggak blow on. Kan gitu. Lu yang bodoh lu. Coba kamu lebih dekat dengan Bible. Coba. Kau bisa pinter nggak kalau itu tiang langitnya? Langit ada tiang. Pinter nggak tuh? Gimana Lu jadi pinter nggak? Lu jadi pinter nggak kalau lu percaya langit punya tiang? Pinter apa blow on? Ayo jawab. Langit di lapis mana ada itu? Dari tadi Pinter apa bilang blow Bang Jum on yang kalau emosi. langit punya tiang? Ayo. Pinter apa blow on tuh? Langit punya tiang. Ayo jawab. Pinter atau blow on? Diam kan lu pada, diam lu. Ku bilang kesimpulannya adalah kalau ada sebuah kitab yang dianggap suci tapi tidak berkesuaian dengan ilmu pengetahuan, itu bukan dari Tuhan, Bang. Dari manusia biasa yang mengatasnamakan Tuhan. Itu kesimpulannya gitu loh. Makanya ya apa ya bilangnya? Anda menemukan peradaban dalam kehidupan kita ini itu tidak berasal dari Bible. Peradaban apapun itu. Sementara kami di Islam, ya umat Islam itu mengetahui bahwasanya peradaban di Islam itu perkembangannya sangat-sangat jelas, dimana kemudian ada periode klasik, kemudian periode pertengahan dan periode modern, dan itu semua sejalan dengan Al-Quran. Bagaimana umat Islam itu kemudian pada era yang saya sebutkan tadi itu, fase ekspansi, integrasi dan pusat kemajuan itu ada, dan mereka tidak tidak melepas diri dari Al-Quran mereka, sehingga apa yang ditemukan Islam pada periode klasik, periode pertengahan itu semua pencapaian yang dianulir dari Al-Quran. Itulah hebatnya kami, itulah hebatnya umat Islam itu. Mereka menemukan sebuah peradaban yang sampai kepada peradaban modern. Islam tidak terlepas daripada kitab sucinya. Nah, ini yang dimiliki oleh saudara. Nah, sementara kami umat Islam, ya kami paham betul bahwa Al-Quran menghantarkan umat Islam itu sampai pada titik yang sekarang dan akan semakin berkembang ke depannya. Nah, sementara kalau kita berbicara mengenai peradaban Kristen, itu di mana adanya peradaban Kristen ini, seperti apa adanya, dan apa yang mereka lakukan berdasarkan terhadap kitab yang mereka jadikan sebagai acuan. Bagaimana kalau kita melihat dunia Islam terbagi di antara yang kita pahami ya secara Islam itu sendiri, ada peradaban tentang bagaimana dunia Islam itu Arab, berbicara tentang dunia Islam Persia, lalu kemudian bagaimana temuan-temuan yang mereka dapatkan. Ini ya jelas sekali ya tergambar bagi anak-anak Islam yang belajar tentang fase 3 kerajaan besar di dunia ini, seperti Utsmani di Turki, kemudian di Persia juga kerajaan di Persia itu kerajaan Safawi ya, dan juga di India ada Mughal dan seterusnya. Ini satu kejayaan Islam pada titik kerajaan besar ini, 3 kerajaan besar ini masih disaksikan sampai hari ini, Bang. Peninggalan yang ada, bentuk artefak Istanbul yang ada di Iran dan seterusnya, ataupun yang ada di Delhi, itu tidak bisa dipungkiri bahwa ternyata memang peradaban Islam itu ada berdasarkan dengan Quran itu sendiri. Mereka menemukan apa yang ada dalam Al-Quran. Sementara kemajuan orang Kristen seperti yang disampaikan oleh saudara kita penyebar berita buruk atau siapa namanya ini,
Itu tidak ada yang berdasar daripada Bible itu sendiri, nggak ada. Celakanya itu. Maksudnya beliau mengatakan kami tidak terikat, kami selalu berkembang. Ya memang, karena kitab Anda tidak bisa mengiringi langkah Anda untuk mencapai suatu kemajuan. Berbeda dengan umat Islam. Islam mencapai kemajuan berdasarkan Al-Quran. Islam mengalami kemunduran ketika umat Islam itu meninggalkan Quran. Berbeda dengan Anda. Kristen mengalami kemajuan ketika mereka meninggalkan Bible. Disinilah bisa kita lihat yang mana yang kalam ilahi, kitab Anda atau kitab kami, seperti itu. Makanya tadi Saudara Laban, kenapa saya banyak bercanda dengan Anda? Karena Anda membawa-bawa diri Anda sains, tapi di waktu yang bersamaan Anda menyembah manusia. Ini yang saya sesalkan. Itu yang saya sesalkan, Bung. Anda sains, orang yang ya istilahnya orang yang memahami tentang logika, berpikir, kerangka berpikir harus sesuai dengan objek dan seterusnya. Tapi cakupan daripada apa yang menjadi disiplin ilmu Anda itu bertentangan dengan iman Anda. Itu yang membuat saya tidak terima seorang yang tetapi agamanya bertolak belakang dengan pengetahuan yang dia punya. Begitu Bang Laban. Salam kenal dari saya, Bang Suma, Zulkifli Abbas, penginjil jalanan. Oke, lanjut yang lain. Salam kenal Bang. Assalamualaikum. Kalau gini nada bicaranya teduh kita, nada bicaranya ya. Nah, kan enak diskusinya. Jadi kebetulan ini saya ada kerjaan. Nah, mungkin di lain hari saya gabung sama kawan-kawan. Terima kasih untuk hari ini pencerahannya. Terkhusus untuk Ustadz Sugi yang banyak buat kasih masukan. Mungkin kawan-kawan yang lain yang mau naik boleh ke host ya. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk semua. Shalom. Benar kan? Tinggal 5% kan? Waalaikum. Benar kan? 5% lagi kan? Nah, tinggal kamu sendiri. Ayo, mau ngomong apa kayo? Tinggal kamu sendiri. Ayo. Mau ngomong apa? Ayo. Sementara bateraimu masih ada 50%. Ayo. Ayo. Oh, ada penyelamatnya datang. Udahlah. Mobilitas ini 18% masih merah. Oh iya. Lanjutlah. Silakan yang lain. Tak, kenapa itu langit ada tiangnya penyebar? Di sini gerimis lagi, jadi saya mute aja. Iya. Oke, saya mau tanggapi ya untuk langit bertiang. Ya, sebetulnya silakan. itu adalah arti kiasan, bukan arti yang sebenarnya. Jadi itu adalah kiasan. Jadi dalam Alkitab ada banyak bentuk memang kiasan. bahasa-bahasa kiasan yang harus kita pahami, bukan diterjemahkan secara hurufiah. Ya udah, kiasan untuk apa? Per. Yang kedua, Alkitab itu bukan buku sains ya. Jadi kiasan untuk apa, Per? Tiang langit itu kiasan untuk apa? Tiang langit itu kiasan untuk apa? Kiasan lah, ya. Untuk Kiasan apa? Bagaimana dunia ini tentunya ditopang oleh Allah sendiri. Siapa pencipta alam semesta ini, ya? Itulah melambangkan ataupun dikiaskan sebagai tiang, ya. Pilar. Oh, Allah tuh tiang. Ada juga pilar. Oke, Ya, oke, pilar, sip. tiang itu kan sebagai, ada juga dikatakan fondasi, ada juga gunung, batu. Itu kan melambangkan bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana Allah mengayomi akan dunia ciptaan ini. Jadi tidak semuanya kita terjemahkan secara hurufiah. Kenapa nggak dibilang Allah aja yang menopang tiang gitu? Kita nggak bisa mengatur Allah, kan itu bahasa-bahasa sastra, bahasa-bahasa kiasan itu memang ada Ini di si dalam Boris Alkitab. tuh memaksa kalimatnya. Lah itu Allah di tiang-tiangin, itu bukan diatur jadi tiang, itu Allahnya itu. Nggak ada yang bisa mengatur Allah. Udah dengerin dulu Kores. Lah itu Allah, nggak ada yang bisa mengatur, terus penulis ngomongin Allah sebagai tiang, itu bisa-bisa aja ternyata. Itu kan menggambarkannya saja, gambarannya saja. Sama dengan gambarannya kalau saja. kita lihat juga Al-Quran Anda di mana Allah menciptakan bintang-bintang untuk melempari setan-setan.
Tapi itu bukan kiasan. Atau kiasan. Ya itu. Nah, itu masalahnya kan. Itu Beda. bukan kiasan. Jadi kita bisa bayangkan Allah dalam membinasakan setan harus menggunakan bintang. Bukankah dia Allah Maha Kuasa? Sama dengan Nah, Yesus, Kristen dia juga berfirman. membinasakan setan pakai salib. Wah, tidak. Dia cuma berfirman. Ada tertulis setannya kan dikalahkan. Itu ya. Mana setannya masih pada hidup sekarang? Belum waktunya. Alah, janji caleg lagi-lagi ya. Nah, Nggak capek itu kan janji caleg, nggak capek. Nanti kiamat lah, itu setan baru dibinasakan. Itu kan faktanya begitu. Nah, jadi kan apa ya namanya? Terus ngapain Yesus disalib gitu loh? Tentunya ada misi yang tertentu tentunya. Apa tuh? Kiasan, kebanyakan Ya, kiasan. Salib juga kiasan Keluar itu. api juga kiasan itu mungkin. Iya, salib juga kiasan. Kiasan semua. Duduk di sebelah kanan Bapak juga kiasan, nggak ada kursi. Kiasan Tentunya semua. ada arti kiasan, ada arti yang sebenarnya. Yang mana yang arti sebenarnya? Yesus makan ikan goreng itu kiasan ya? Oh, itu sesungguhnya. Itu sebenarnya, oke. Sebenarnya, Bang Kores sebentar, kalau itu sebenarnya Yesus masak ikan goreng itu pakai minyak apa dia? Kan digoreng itu. Iya. Sejak dulu kan sudah ada minyak zaitun. Memangnya cuma minyak kelapa yang ada, minyak apalah, ya kan? Dulunya sudah ada minyak zaitun. Memangnya cuma dari produk kelapa minyak itu bisa dihasilkan. Bukan bimoli ya, bukan bimoli. Tapi sebenarnya bukan minyak goreng loh. Itu kebanyakan berpendapat ikan bakar. Kita tinggal lihat bahasa aslinya juga, merujuk pada bahasa aslinya. Kalau Bahasa aslinya. Kalau minum darahnya, makan dagingnya itu kiasan juga ya? Ya, itu kiasan juga. Kiasan juga. Kiasan semua, Fir. Kalau Ada makan yang ikan kiasan, goreng, ada yang sesungguhnya kiasan. tentunya. Kan ketika Yesus bersama-sama dengan muridnya kemudian dia mengadakan perjamuan kudus, itu kan kiasan melambangkan darahnya yang akan ditumpahkan, roti yang. Tapi kenapa benar-benar terjadi ditumpahkan darahnya di salib? Itu bukan kiasan, Fir. Ketika mereka mengadakan perjamuan itu kan kemudian dia bilang minum darah dan makan roti tubuhku, apakah itu arti sesungguhnya? Itu kan kiasan, tetapi itu melambangkan Yesus mati di kayu salib, tertumpah darahnya di kayu salib. Tapi ada darah beneran loh. Tapi ketika dia mengadakan perjamuan kudus dengan murid-muridnya itu kan sebagai lambang, sebagai kiasan, lambang ya. Tapi darah beneran loh itu Yesus di tiang salib kan sesuai Bible bukan Ya gitu. itu benaran darahnya memang tertumpah, tetapi ketika dia bersama dengan murid dia menyampaikan minumlah ini kan anggur kan itu melambangkan darah, Iya. roti melambangkan tubuhnya. Anggur asam juga. Anggur asam kiasan juga, anggur asam yang diminum itu Yesus. tidak termasuk itu. Itu benar adanya anggur asam. Iya itu benar adanya. Berarti itu yang mematikan Yesus ya setelah minum itu. Bukan itu yang mematikan Yesus. Yang mematikan Yesus ya ketika dia disalib. Apanya? Kira-kira titik mematikannya dia itu minum anggur asam atau lambungnya ditombak atau waktu diikat atau dipaku tangannya, yang mana kira-kira yang paling menyakitkan? Paku, ya itu kan dipaku, ditombak itu semuanya itu prosesnya. Yang mana yang paling menyakitkan menurut Anda tuh? Wah, saya tidak bisa bayangkan karena bukan saya yang mengalami. Itu kayak seperti ini ya, tindakan keji ya. Ya mau bilang Nangis. apa ya? Nangis. Mau bilang apa ya? Karena itu kan dia sudah sebelum terjadi dia sudah sampaikan kepada murid-muridnya. Gimana itu Res? Itu Makanya aku udah bilang sama si Andi ini, pertanyaannya jangan bolak-balik kayak PAUD. Dari dulu saya bilang jangan kayak PAUD. Bolak-balik itu bolak-balik. Kenapa sih kamu marah kalau dibilangi Tuhan mau mati mengenaskan? Kenapa sih? Mengenaskan loh itu. Makasih Pak En, I love you. Itu indah gak sih? Matinya indah itu loh. Coba Res. Kan udah diterangkan, udah dijelaskan, tapi bolak-balik ke situ kan jadi nggak intelek. Saya kan nggak ngomong sama kamu, saya ngomong sama si Ferry. Kenapa kau yang gatal? Ayo Hendra jazakallah khair.
Orang ngomong sama si Ferry kok. Kenarnya kan. Aku ngomong sama si Ferry bukan ngomong sama lu, kenapa lu yang gatel? Ya tapi kan aku Ya dengar tapi juga. kenapa? Lu diam aja dulu, orang ngobrol sama Ferry teman gue dari dulu kok. Gimana sih lu? Ya udahlah terserah lu lah. Terserah lu, pasrah dia. Loh, Bang Handi coba tanyain itu buaya. Ustaz Sugi dengarkan bentar saya ngomong. Ustaz Sugi nggak bisa tunggu 10 menit karena smoking. Ustaz Sugi kena. Smoking, Ustaz Sugi tadi smoking. Tapi coba ya, aku coba kalau diterima ya. Pak penyebar sama Pak pengikut ini. Oh, Buaya diterima. keluar api itu di Bible itu kiasan atau kagak itu? Apaan tuh? Kan nggak bisa kan? Nggak bisa Ustaz Sugi, nggak bisa. 10 menit smoking, tengok tuh. Mau konsumsi zat yang ditampilkan di dalam lab ini dapat membahayakan kesehatan Anda. Ustaz Sugi, 10 menit. Tunggu 10 menit Ustaz Sugi. Bunda, saya mau tanya, itu di Bible buaya keluar api dari mulutnya itu kiasan atau asli itu? Coba dijelaskan itu. Buaya. Lah, iya ada buaya keluar api dari mulutnya kiasan atau kagak itu? Pasti wahyu itu ya. Tidak ada buaya keluar. Loh, Anda coba baca Ayub 41 ayat 12 sampai seterusnya. Di situ ada buaya yang mengeluarkan api dari mulut. Buaya apa itu? Mungkin Buaya darat. Kayak sirkus. Ngomong apa ini? Penyebar diam dulu, bukan kau yang ditanya. Ngapain ngomong melulu? Ayo Bang, mana Bang ya? Nah, itu kuda dal juga kenapa itu kok perutnya bisa berurat sama berotot itu? Itu kuda dal apa badak? Ayo, saya minta penjelasannya. Itu buaya apa? Buaya darat, buaya naga, atau buaya gimana gitu? Ya mungkin ada kali buaya zaman dulu kayak gitu. Ini gara-gara Ustaz Sugi typing pun aku nggak bisa baca. Udahlah Per, yang mudah-mudah aja Per, ngeri lo kalau ngomong ini. Ya. Gak tahu udah buaya apa itu Bang Andi. Buaya apa? Buaya darat itu, buaya darat atau buaya laut? Buaya terbang, buaya udara. Lebih parah lagi kalau harimau makan rumput. Buayain aku. Kalau harimau makan rumput itu gimana ya? Kiasan juga? Itu sebetulnya Apa kalau tuh? zaman sekarang ya, kalau zaman sekarang coba Anda search di internet, ada singa juga makan rumput. Oh ya. Rame. Ada. Tapi Buaya rahasianya keluar api itu buaya apa Tapi Bang? itu adalah sebetulnya itu adalah gambaran ketika kita sudah berada di surga. Oh. Karena ketika sudah ada di surga kan itu tidak ada lagi saling membunuh. Oh jadi di surga nanti ada harimau makan rumput di surga ya? Ya. Oh, di surga ada hewan begitu. itu tidak lagi saling memangsa. Ya, hewan itu tidak ada lagi saling memangsa karena di surga itu bagi kepercayaan kami orang Kristen kan tidak ada lagi yang membunuh. Jadi di surga nanti Fer ada harimau, ada singa makan rumput ya? Ya, kembali ke iya, sedia iya. kalanya. Nah kalau buaya tadi gimana ceritanya itu? Buaya keluar api dari mulut itu? Itu terdapat di mana ya? Ayub pasal berapa itu? Coba baca Ayub Pasal 370 ayat ke 267. Bercanda. Ayo berapa tadi? Ada. Ustaz? Ayub 41 Bang Andi, bukain aja tuh. Buaya keluar, buaya itu dari mulutnya keluar mulut, itu buaya apa? Saya mau tanya. Ayub. Buayain aku.
kok buaya keluar api gitu, kayak ada bensin aja di dalam tubuh buaya. Ayub 41 ayat berapa, Bro? Bro Lagi main Yusuf. debus kali buayanya. 41 ayat berapa? Halo? Saya nggak bisa buka sekarang. Coba baca di 41 itu. 41 ayat berapa? Aku cariin dulu. 41 dari 10 sampai seterusnya. Ini. Oh, jadi buayanya di nomor 1, buaya nomor 1. Nah, terus penjelasan soal ada apinya itu di 21-nya gitu. 19 buaya 41 nomor 19. Oh. Dari dalam mulutnya keluar suluh Dan keluar berpancaran. bambu ya. Iya, keluar sulu dan berpancaran bunga api gitu. Bisa mulut buaya keluar ini bambu. Lagi main debus. Kemarin saya lagi main debus. Main debus. Buset. Ini Suluh itu bisa. bukan bambu, suluh itu obor. Obor dari bambu Oh. bener juga. Lah bambu kan? Iya, bambu keluar api. Kan obor api. Iya dari bambu. Ini sebenarnya ini karya dari Yohanes di Pulau Patmos, gitu loh, Per. Apa Bang Andi nggak usah bantu jawab. Saya mau tahu itu buaya apa keluar api dari mulutnya, keluar obor itu. Ya kayak main debus aja gitu. Kalau debus Bang Andi makan obor di luar dimakan. Nah, gitu. Kalau ini dari mulut perut keluar obor. Oh, teman-teman yang ada di live chat dimanapun Anda berada, mohon ini jangan dipraktekkan ya. Cek. Oh enggak. Oh, noise. Nice. Iya. Mohon jangan dipraktekkan ya. Ini mungkin buayanya anak Allah mungkin ya. Jadi bisa begitu. Ini ngeluarin obor dari mulut ini salah satu tanda orang percaya bukan? Siapa tahu. Ayo, mana jawabannya Bang Kores? Bang Kores nggak ada jawabannya kah? Buaya apa itu? Ini buaya anak Allah ini yang bisa kayak gini nih. Buaya keselak katanya. Keselak bensin itu buaya. Ya, makanya benar kata Bang Jumat. Bang Jumat tadi sama Pak Desugi. Jauhilah Bible itu karena membuat Anda itu semakin sulit beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jauhilah itu. Aku Bang Andi udah menjauhi buaya-buaya. Kalau misalnya berbicara tentang sains dan teknologi kan Alkitab itu bukan sains dan teknologi. Bukan. Kenapa bertentangan? Siapa yang bertentangan? Sebetulnya tidak ada yang bertentangan. Itu buaya keluar obor dari mulut. Kalau menurut saya ya, yang saya tidak tahu, saya tidak bisa jelaskan, hanya Allah yang tahu. Ada juga kan ayat-ayat seperti itu dalam Alkitab. Yang kita tahu ya itu yang kita ketahui itu, tapi ada yang kita tidak pahami, biarlah Allah yang pahami. Allahu alam ya, kalau dalam istilah Islam kan. Walau alam. Bahasa siapa kau bawa itu? Ini gua pakai argumennya si siapa? Argumennya si Haleluya. Lah kalau misalnya yang tidak diketahui, emang itu kitabnya buat Allah atau buat manusia? Sama dengan saya tanya Quran 19 ayat 1. Anda bisa juga terjemahkan apa itu? Itu bukan buaya ngeluarin obor dari mulut. Ya, makanya saya tanya Quran 19 ayat 1 itu apa itu? Menurut kamu? Huruf-huruf. Artinya mutasyabihat. Hanya Allah yang tahu. Itu sama kan. Jadi ada juga dalam Alkitab ada yang manusia punya keterbatasan yang kita tidak bisa pahami. Saya kira semua Lo kalau buaya orang tahu, obor orang tahu. Buaya ngeluarin obor itu orang-orang harus tahu. Ya mungkin saya tidak tahu tapi ada juga yang lain tahu. Karena saya tidak bisa Ya, tahu. makasih Jerry Ya kan? Kato. Oke. Sama dengan Makasih Rahman. bumi ini bulat atau datar? Mau pakai Al-Quran mau pakai Biblos? Al-Quran dan Bible. Oh ya udah.
Kalau Al-Quran bumi ini tidak dijelaskan bulat atau datar. Hayo lo. Kalau Biblos gimana? Kalau bumi dihamparkan, Kalau Kalau bebas bumi datar. menghamparkan ya bisa, lu mau dimensinya segitiga, dimensinya kotak. Kalau bisa kita menghamparkan ya bisa-bisa aja. Dalam Bible bumi juga dihamparkan. Nah itu lagi. tapi Dalam Kalau Biblos itu memang bulat banget kalau Biblos. Memang apa? Kayak piring dibilangnya. kalau dalam Bible memang jelas dikatakan bulat ya, bola duduk. Nggak ada. Ya, Di mana tuh? Di mana? di kitab Yesaya. Ya saya ya. Ya. Waduh, ini kita main data lagi nih. Oh ya saya berapa? Ayo cari ayo. Kita main Bukan dari kata data. bulat itu. Dari kata hub. Dalam bahasa Ibrani-nya hub Dimandiin. yang artinya lingkaran. Ya, lingkaran. Oh, lingkaran bukan bola dong, bukan bola Iya dong. Tapi kan Piye iki? Lingkaran kok bulat lagi. dengan bola juga. Beda dong, bola 3 dimensi, lingkaran 2 dimensi. Aduh. Lingkaran itu kan Lingkaran tuh 2 dimensi. Mau dibilang kayak gimana? Seperti hula hoop, kancing baju, roda motor. Nah itu lingkaran bro. Kalau bulat itu bola, balon. Nah itu baru bulat itu. Nah, nggak tahu. Kalau dalam Quran itu dikatakan wal ardo ba'da Payudara. wal ardo ba'da dalika dahaha, dan setelah itu bumi dihamparkan. Dahaha itu dari kata duya yang artinya bulat, sebagaimana bulatnya telur burung unta. Dahaha itu bulat sebagaimana bulat telur burung unta. Jadi Al-Quran itu 1400 tahun itu sudah menunjukkan bentuk asli bumi itu seperti apa. Tidak seperti bola, tapi persis seperti telur burung unta. Itu yang dikatakan Quran dari kata duya. Coba, nggak ada orang ngomong payudaramu indah, sangat melingkar. Kan enggak. Payudaranya bagus, bulat. Bulat 3 dimensi. Nggak ada payudara lingkaran bentuknya. Kenapa harus kasih ke situ? Oh iya ya. Oke, lanjut. Analogi lu kira gue laki-laki ya, Pak? Oh iya ya. Dasar lu. Ya banyak lah di Biblos itu nggak bisa dibuktikan. Buaya tadi nggak tahu buaya knalpot atau buaya apa itu nggak tahu gitu ya. Nah, terus kalau saya mau tanya, itu pohon menjulang sampai ke langit itu pohon apa Pak? itu mimpi dari Daniel kan itu mimpi itu. Oh mimpi Ya, pohonnya menjulang ke langit. Lagi mimpi. Ustaz Sugi noise loh suara hujan. Oh ya. Hujan sini. Nah, mimpi Daniel itu dia melihat pohon sampai ke langit itu nggak bisa dibuktikan juga. Ini namanya mimpi bang. Kenapa ya mimpi masuk kitab gitu loh? Heran saya. Ini namanya kitab mimpi bang. Oh, gitu. Berarti Anda belum baca juga ya ketika nabi-nabi menerima wahyu. Ada yang dalam mimpi, ada yang penglihatan. Nggak masalahnya bang. Pak pengikat jalan itu nggak masuk di logika akal gitu. Sampai dituliskan seperti itu. Ya, Seperti di hebatnya ayat kalau misalnya 40 saya bang. mau tanya, apakah Muhammad ke langit ke-7 itu masuk logika, membelah bulan logika? Logika, tapi salah buktinya ada kok. NASA mengatakan bahwa ada pertakan bulan di sana. Itu Tidak berdasarkan ada faktanya buktinya. yang benar. Tidak ada buktinya. Bulan Ada di beberapa bulan itu Muhammad. NASA juga mengatakan oh itu ada retakan.
Nah, tidak ada bukti. Lah jangan di ini dong. Kalau mujizat science gitu loh. Mujizat yang nggak ada buktinya. Jadi kan nggak Tapi kalau science harus ada bekas-bekas sisanya gitu loh. orang juga sudah Nah, itu mengatakan para ke jalan ilmuwan itu di tidak ada ayat 4. Contoh, mana bekasnya, mana buktinya Yesus berjalan di air? Mana buktinya sekarang jejak kaki Yesus di air? Coba. Mana? Mana buktinya roti yang dikasih makan ke orang-orang di Yerusalem? Mana buktinya? Mana? buktinya Pemahamannya gitu, saksi-saksi ya. ribuan orang. Coba mana? Saksi ribuan orang. Oke, mana perkataan ribuan orang tersebut? Buktikan. Baca saja di Alkitab kan ada murid-muridnya. Ada murid-muridnya yang ada juga kan itu yang dikasih makan ribuan orang. Sabar Loh, Mas, itu bentar kan dulu. sendiri. Sabar Mas, naik aja naik. Tadi saya udah cerita ke Bang Juma, naik aja. Sabar Mas, sabar Mas. Naik, sabar Mas. Saya beremas aja. Ini kena. Sabar Mas, tadi ini yang Oke, itu loh. brother. Saya mau Ya siapa tahu Sabar mau Mas. kerja besok. Oke, brother. Sabar Mas. Host, saya mau pamit semua ya. Sabar Mas, minta permintaan sabar. Kalau udah bilang kok ke Bang Juma tadi. Naik, minta Oke, permintaan. shalom ya. Saya undur diri ya. Nanti Dia ketemu. tadi mau Oke. cari kebenaran tentang Saya Islam. mau cepat-cepat besok ada tugas ya. Oke ya. Ya. Selamat Oke, Bang, malam oke. semua ya. Shalom. Oke, makasih ya. Ya. Nanti balik ke sini bawa saksi ya, mujizat Yesus. Ya. Oke. Warma-warma roti ya. Bekas itu ya. Saya beremas loh. Sabar Mas. Nah, ini saya beremas ini makanan Argus ini. Kenapa dia disuruh naik? Naik sabar. Minta permintaan. Sabar. Lagian si Peri mujizat kok diadu ke science. Bubuk lah. Ah, ini baru makanan, yam. Oi. Edo. Sabar pelan-pelan Kore. Sabar. Aham juga. Jangan langsung disekak. Iya, oi. Harus ini pura-pura nandar yang diserupakan? nggak bisa jawab. Harus pura-pura nggak bisa jawab. Diserupakan ada nggak? Nggak ada. Nandar yang disalib adanya. Mau nggak? Wah, nggak ada nandar yang diserupakan. Nggak jadi. Kenapa? Nggak enak. Oh, mau bahas Aku ini. suka sama nandar yang diserupakan. Oh, mau bahas ini yang Yesus kawin kalau nyari kanda yoret. Enggak, mau bahas dia yang asli apa yang diserupakan? Nandarnya. Iya. Kalau yang asli mau disembah. Yang diserupakan. Kores, sabar Kores. Sabar. Oh iya. Kenapa counter gua tuh langsung jelep-jelep gitu ya? Nggak bisa ini ya? Nggak bisa nyantuy. Kores, lu bisa Jadi nggak naik mau sih ngapain? kasihan Mau nyari kanda Yonat atau enggak ini? Jadi Kores, kayak lu bisa nggak sih kasihan orang bernapas dulu, duduk dulu, minum dulu. Kores kayak punya cewek. Endang. Endang itu Ini penyebar berita ini marah juga dia. Provokator dia. Gimana? Gimana gitu. penyebar berita? Nanti kalau udah nguap ini ya, pakai tanda salib di mulut ya. Wah, gitu. Jadi kayak ini kayak paus-paus abad pertengahan tahu? Keren. Oh, provokator Anda. Ini endang ya. Provokator. Ini endang. Bukan. Gua Longinus. Oh, yang Longinus diserupakan. gua. Yang nusuk Yesus. Wih, nangis. Ya Kalau udah, ditarikan enggak. itu kabarnya Ya, mau gimana kasih Bang? tahu aja. Yang masuk Yesus gimana? Masuk surga neraka itu? Mau kasih tahu aja. Ini reminder aja buat kemarin debat Bang Suma udah bilang Allah itu berbeda dengan Bapa Yahweh yang ada di surga. Udah itu aja, kasih tahu reminder aja. Just reminder. Iya, alhamdulillah kalau udah diterima kenyataannya. Oh. Ternyata ini pertama kali ini saya bercakap-cakap sama Mbak Endang Sunandar. Mbak Endang, oh iya Sulastri, gimana kabarnya? jadi Mbak Sulastri naik ke sini mau bahas apa?
Aku rindu sama Mbak Endang. Ya udah, Mbak Sulasri ini dong, cucurnya 4 masih 2.000. Apanya? Cucur, ke cucur. Oh iya, cucur iya. Enggak, 5.003. 5.003 sekarang ya. Iya, Ya udah aku beli 1 deh. Ya beli 1 bonus bidadari 1. Iya. Tapi aku makanya 3 ya. Bayarnya 1. Dia naik mau ngapain? Mau dialog apa, Mbak Ibre? Mau nanya atau ditanya? Guys, TT player guys, bisa nggak tembus 1M guys, TT playernya guys, tembus 1M bisa nggak? Aku mau nanya. Biar sampai kemana-mana ini. Udah nanya lah. Diskusinya guys. 1M guys, bisa tembus nggak? Iya, Sulastri. 1M Di guys. manakah Bisa. Zulkarnain? Oke, terima kasih. 1M. Di manakah ya. Zulkarnain melihat matahari terbenam? Di manakah tempatnya? Gas itu gas. Aduh. Zulkarnain ya, tunggu. Itu Al-Bidayah wa Nihayah jilid berapa ya? Guys, tembus 1M guys, bisa nggak guys? TT player guys. Bisa. Bang Juma lagi lihat pertandingan. Sekarang finalnya. Gitu tadi katanya. Bisa 1M, 5M pun bisa. Weh, Ya hebat kali itu klaim sama 5M. seperti di kitab Ulangan 11 ayat 30. Itu matahari terbit dari sebelah jalan raya itu gimana ini? Oke Bunda 1M. Oke, makasih buat semuanya. I love you buat kalian. Dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Al-Kahfi ayat 86. Itu bukan sains. Itu kan Allah menceritakan apa yang dilihat Zulkarnain. Ya. Nah, ini yang lucu lagi di sini Ulangan 11 ayat 30. Matahari terbenam dari sebelah jalan raya. Bukankah keduanya terletak di sebelah barat Sungai Yordan, di belakang jalan raya sebelah matahari terbenam? Nah, ini gimana ini? Mbak Endang, di mana tempatnya? Nah ini kita mau mengatakan matahari terbenam di sebelah jalan raya. Bukan. Siapa saya tanya? Saya nanya Mbak Endang. Mbak Endang, monitor. Mbak Endang siapa? Mbak Endang saya Sulastri. Sulastri berbicara pada Perah Istar. Sulastri. Iya. Ini kan yang sip, diserupakan. nih, Paham lah kan yang diserupakan. Maksudnya Yang diserupakan Sarjis kalau di gua, bukan Endang. Nah, di sini. Nah, ini. Nah, Bre. Di mana tempat Zulkarnain melihat matahari terbenam? Iya, di sini nih. Nih, tuh. Kelihatan nggak? Gua open cam. Tuh. Nih. Cantik ya? Cantik ya? Hanya Zulkarnain kias itu menandakan waktu udah sore. Buar. Anjay. Selamat datang di kebenaran. Itu tuh. Wah, cantik banget. Woi, Sulastri. Ini loh. Nih. Wah, cantik. Itu matahari terbenam di sebelah jalan raya gimana itu? Di sini Pak Rias. Habis ini dia jawab. Iya, habis ini dia jawab dia. Tuh. Cantik Kalau banget. ini mudah, jawabannya mudah. Allah menceritakan apa yang dilihat Zulkarnain. Bukan Allah yang mengatakan matahari terbenam di lumpur hitam. Sama seperti ini saya kasih contoh. Ada guru ngomong begini, muridku mengatakan 2 tambah 2 5. Guru itu bercerita dengan guru yang lainnya. Apakah guru yang itu yang salah atau muridnya yang salah? Jadi Allah itu konteksnya menceritakan apa yang dilihat Zulkarnain. Begitu, Bos.
Nah sekarang gimana itu? Dijawab Bu. Matahari terbenam di sebelah jalan raya. Gimana cara menjawabmu? Sulastri, oi, aduh, gimana sih? HP lu Samsung Duos ya? Lak-lakan. HP-nya 3310 diinjek Android. Rekondisi, nggak punya email. Gelap dia gelap. Masa HP nggak punya email, gimana sih lu bro? Kalau di ulangan 11 ayat 30 ini Tuhan yang mengatakan bahwa matahari terbenam di sebelah jalan raya. Kalau di Quran tadi Allah menceritakan yang dilihat Zulkarnain. Jadi di sini Allah nggak bisa disalahkan. Yang salah penglihatan Zulkarnain. Padahal itu sebenarnya ya kias sih. Karena sebenarnya matahari nggak salah-salah juga. terbenam dan tidak pernah terbit. Matahari tetap bukan Menandakan mengelilingi sore. matahari. Menandakan sore hari. Iya. Kalau bagaimana matahari terbenam di seberang jalanan ya, jalan raya? Gimana itu Kristen Unitarian? Gimana itu matahari terbenam di sebelah jalan raya? Asumsimu seperti apa coba? Tapi dia Kristen padahal dia Kristen Unitarian, tadi sore ngaku Tuhannya 3. Gimana sih? Iya, dia cuma ini doang ya, nama doang. Itu di mana ya yang jalan itu lupa aku, itu Yosua kan kejadiannya kan? Kan ulangan 11 ayat 30. Nah, itu dia. Imamat bilangan ulangan. Ulangan 11. Ulangan 11:30, benar tuh. Bukankah keduanya terletak di sebelah barat Sungai Yordan, di belakang jalan raya sebelah matahari terbenam, di negeri orang Kanaan yang diam di Araba Yordan, di tentangan Gilgal, dan pohon-pohon terbantin di More itu ya Pak Dea? Ya, ini tidak bisa dikiaskan, tidak bisa. Karena di sini ini apa ya, bangsa Israel itu sedang apa? Kalau kita lihat nih, jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim dan kutuk di atas gunung Ebal. Nah, gunung Gerizim dan gunung Ebal itu letaknya, bukankah keduanya terletak di sebelah barat Sungai Yordan? Jadi gunung Gerizim dan gunung Ebal letaknya di sebelah barat Sungai Yordan, di belakang jalan raya, sebelah matahari terbenam. Ini nggak bisa dikiaskan. Ini kejadian nyata terkait dengan pengembaraan bangsa Israel. Ayo, gimana tuh jawabnya? Kalau Quran jelas, itu yang dilihat Zulkarnain. Oh. Udah ada aspal Mbak ya, zaman itu udah ada aspal Mbak ya. Nggak tahu saya ini. Ada jalan raya dari daki orang Israel. Nah, itu. Hitam dong. Iya. jaringan dia merah, nggak bisa jawab dia. Jadi di belakang jalan raya sebelah matahari terbenam gitu. Jadi di belakang jalan matahari terbenam, di sana di belakang jalan raya gitu. Jadi di belakang jalan raya ada matahari terbenam kan gitu. Nah, Iya, ini itu. matahari terbenamnya di mana nih? Di belakang jalan raya. Salah lihat kali itu orang Pak De. Salah lihat dia. Makna kiasan juga lah. Yang saya herankan itu apapun yang dituduhkan Kristen ke Islam, Bible pasang badan. Iya itu dia, pasti pasang badan satu pasti pasang badan. Aduh, Bible pasang badan. Nuduh matahari terbenam di Untuk nabah. lumpur hitam. Di Bible dia terbenam di sebelah jalan raya. Ada aja ya. Nasib muten ketabal Bible sendiri.
Tapi di sini Mbak, di Tangerang kagak ada itu matahari terbenam ini. Jalan raya nggak ada matahari. Salah kali ini, salah lihat kali. Cuma aku penasaran juga, emang yang bener tuh matahari terbenamnya di mana sih? Yang bener itu? Matahari tidak pernah terbenam dan tidak pernah terbit. Itu hanya bahasa Terbenam, matahari terbenam itu karena pandangan mata manusia di mana dia berada. Padahal sebenarnya nggak terbenam dia. Tapi menurut Bible matahari itu beredar. Makanya nanti ada perintah berhentilah matahari di atas Ayalon, kalau nggak salah gitu ya. Dan bulan di atas Absalon, gitu. Berarti matahari ini yang beredar. Makanya ketika Galileo menyatakan matahari pusat tata surya dihukum oleh gereja, karena menurut gereja berdasarkan Bible matahari itu beredar mengelilingi bumi. Itu ayatnya tadi. Matahari disuruh berhenti di atas apa tadi Ayalon atau apa itu, saya lupa itu. Coba dicari coba. Ada itu. Padahal bumi yang berputar ya, sesuai poros. Tapi posisinya Statsugi itu mujizatnya Nabi Yusya kalau di hadits. Kalau untuk yang itu ya. Betul, Nabi Yusya bin Nun. Oh ya, ada Ustadz Alif. Gimana kabarku Ustadz? Ustadz Alif kemana aja? Aku lagi ada lagi di jalan. Terakhir ngobrol tahun 2001 loh. Sekarang 2023 loh. 20. Lama banget. Iya. Lanjut. Ini anak buah lu kenapa diem, Res? Tahu. Dikasih jawab foto langsung guncang dia, nggak ngerti gua. Gimana nih? Masih ada terhitung di bawah nggak? Oh, TST.